Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1062, Penyergapan. Baru saat itulah Liu Ming melihat ke arah depan kereta. Leng Meng pernah muncul di sana pada suatu saat. Keempat gerbong kelelawar hantu di kedua sisi juga mulai berputar dan terus mempertahankan formasi. Kakak Bi benar-benar pintar. Anda bisa menebak pikiran Kapten Leng Meng dalam satu kalimat. Liu Ming berkata dengan sedikit senyum. Hehe, tidak apa-apa. Tidak ada yang akan cukup bodoh untuk melewati lembah kepunahan neraka ini. Bi Yan tersenyum. Setelah mengobrol beberapa kata dengan santai dengan Liu Ming, dia berbalik dan berjalan kembali. Liu Ming berdiri di tempatnya. Dia tidak segera kembali. Dia hanya menatap Bi Yan dengan tatapan serius. Bi Yan datang untuk berbicara dengannya dari waktu ke waktu di sepanjang jalan. Meskipun dia tidak berpikir dia memiliki niat jahat, dia bertanya tentang penjara neraka harimau naga dari waktu ke waktu. Dia sepertinya tahu sedikit tentang teknik ini. Ini membuat Liu Ming semakin bingung dengan niat pihak lain. Tapi tidak peduli apa rencana pihak lain, dia tidak berencana untuk memperhatikannya. Begitu saatnya tiba, dia akan segera melarikan diri jauh. Bahkan jika pihak lain benar-benar jahat, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Gerbong berbalik dan pergi ke barat. Setelah setengah hari, ada situasi. Di belakang puncak gunung di sebelah kiri, tiba-tiba terdengar suara, dan ratusan lampu abu-abu terbang keluar. Lampu abu-abu ini melesat dengan ekor panjang di udara seperti meteor. Mereka menembak ke arah orang-orang Cold Moon City. Serangan musuh. Suara peringatan keras bergema seketika, mengingatkan seluruh tim. 5 gerbong kelelawar hantu segera berhenti, 20 tentara terbang keluar dari gerbong kelelawar hantu paling depan. Tubuh mereka diterangi dengan cahaya putih saat mereka terhubung ke tirai cahaya putih sepanjang 30 meter yang menutupi bagian depan. Liu Ming sedang bermeditasi di ruang rahasia. Ketika dia mendengar suara itu, dia segera keluar dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Beberapa penjaga terpilih lainnya juga keluar. Kereta kelelawar hantu tempat Liu Ming berada di tengah. Dia bisa melihat bahwa dalam cahaya abu-abu ada batu-batu bulat dengan api yang menyala. Tampaknya mirip dengan meteorit api mantra tingkat tinggi dari benua langit tengah, tetapi tampaknya lebih kuat. Ledakan. Meteorit ini menghantam tirai cahaya putih seperti hujan. Tirai cahaya putih bergetar hebat, dan meredup dengan sangat cepat. Selusin tentara yang membentuk tirai cahaya itu baru berada di tahap awal periode kristalisasi. Mereka memuntahkan seteguk darah. Tirai tipis hanya bertahan beberapa detik, lalu muncul retakan di atasnya. Saat ini, ada beberapa peluit. Lebih dari 20 tentara periode kristalisasi terbang dan menembakkan beberapa lampu putih ke tirai cahaya abu-abu. Dengan bantuan lebih dari 40 penjaga, tirai cahaya putih akhirnya stabil. Batu-batu yang terbakar yang tersisa diblokir. Dengan penyangga ini, tentara kota bulan dingin sudah keluar dari gerbong kelelawar hantu. Mereka membentuk 5 palankes di belakang kereta kelelawar hantu, 5 kapten Real Pellet State berdiri di depan dengan wajah muram. Melihat ini, Liu Ming dan penjaga lainnya segera terbang. Saat berikutnya, mereka muncul di belakang Leng Meng. Mereka berdiri di dua sisi dengan wajah tegas. Setelah batu-batu api yang luar biasa benar-benar terhalang oleh tirai cahaya putih, gunung di sebelah kiri juga menjadi tenang. Siapa yang berani menyerang kota bulan dingin? Tunjukkan dirimu. Leng Meng masih terlihat tegang. Dia melihat gunung di sebelah kiri dan berteriak. Yang menanggapinya adalah suara yang aneh dan kasar. Ketika Liu Ming melihat ke arah suara itu, dia melihat binatang yin raksasa berbentuk harimau dengan 2 sayap terbang keluar dari gunung sebelah kiri. Ada sekitar 700 orang di punggungnya. Jumlahnya bahkan lebih besar dari tim Cold Moon City. Semua pembudidaya ini mengenakan jubah biru, dan selusin pembudidaya yang berdiri di depan memandangi semua orang di kota bulan dingin dengan niat jahat. Berdiri di depan harimau raksasa itu adalah pria kekar setinggi 9 kaki. Dia mengenakan jubah biru. Dia memiliki bekas luka besar di wajahnya dari dahi hingga sudut mulutnya, membuat pria berotot itu terlihat sangat garang. Lan Su, apakah kamu di bawah komando penguasa kota air dingin untuk menyergap kami? Leng Meng menatap pria kekar itu dan berteriak dengan keras. Sial, ini orang-orang dari Cold Water City. Kota air dingin dan kota bulan dingin selalu bermusuhan karena masalah teritorial.
Saya khawatir pertarungan ini tidak bisa dihindari. Bian berdiri di samping Liu Ming dan berbisik. Liu Ming mengangguk sedikit tanpa ekspresi, tapi dia sangat gembira. Sekelompok orang ini datang tepat pada waktunya. Dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa melindungi dirinya sendiri. Jika pertarungan sengit dimulai, dia bisa mengambil kesempatan untuk keluar dari tim. Leng Meng, serahkan upeti, maka aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pria kekar berjubah biru memandang Leng Meng dan tersenyum jahat. Dalam mimpimu. Leng Meng berkata dengan dingin dengan wajah tenang. Saat berbicara, dia melihat sekeliling. Omong-omong, Leng Meng tidak terkejut ketika dia dicegat oleh orang-orang dari kota lain. Meskipun penduduk kota air dingin lebih kuat dari mereka, jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Mereka pasti telah mengatur sesuatu. Saat Leng Meng sedang memikirkan langkah selanjutnya, di sisi lain gunung, beberapa gosok raksasa tiba-tiba terbang keluar. Gosok hantu ini berukuran lebih dari 180 meter. Mereka mirip dengan ukuran kereta kelelawar hantu. Ratusan pembudidaya klan Serene berdiri di belakang gosok hantu. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda berjubah perak panjang. Meskipun dia memiliki tubuh yang panas, wajahnya tampak dingin. Para kultivator ini mengenakan armor ringan berwarna perak yang dibordir dengan kata Flame dalam bahasa klan Serene. Yintang, kami Cold Moon City dan Anda Flame City tidak punya dendam. Mengapa Anda ingin berkolusi dengan orang-orang di kota air dingin? Leng Meng akhirnya kaget dengan ini. Dia berteriak keras. Wanita muda berbaju perak itu tersenyum dingin. Dia tidak repot-repot menjawab, dan dia hanya melambaikan tangannya. Swoosh! Ratusan pembudidaya dari kota api terbang keluar, dan orang-orang di kota air dingin juga terbang dari binatang hantu berbentuk harimau. Lebih dari 1.000 pembudidaya dari kedua sisi mengepung orang-orang kota bulan dingin di tengah. Orang-orang di kota bulan dingin terkejut. Mereka semua memandang Leng Meng. Liu Ming dan 9 orang lainnya juga terlihat gelisah. Mereka diam-diam menyalurkan kekuatan spiritual. Wajah Leng Meng pucat pasi. Ribuan pikiran berkelebat di dalam hatinya. Namun, para pembudidaya di kota air dingin dan kota api tidak akan memberinya banyak waktu untuk memikirkannya. Pusat kekuatan Serene klan mereka segera meluncurkan berbagai serangan dengan tidak sabar. Lebih dari 1.000 cahaya ditembakkan dengan momentum yang menakutkan. 5 tim dari Cold Moon City lemah. Beberapa bahkan pada periode pemadatan. Di bawah momentum seperti itu, mereka menyerah pada kekacauan. Jangan panik. Atas perintahku, bentuk perisai pelindung bulan sabit. Cahaya dingin melintas di mata Leng Meng. Dia berteriak keras, dan suara menyebar dalam gelombang. Semua orang Cold Moon City segera bereaksi dan membentuk formasi di atas 5 monster raksasa. Mereka membentuk formasi bintang. Di bawah komando 5 kapten, mereka melepaskan lampu abu-abu dan mengembun menjadi perisai cahaya berbentuk mangkuk terbalik. Saat perisai cahaya baru saja terbentuk, serangan seperti tetesan hujan telah menghantamnya. Segera, semburan lampu abu-abu bisa terlihat dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Perisai cahaya abu-abu bergetar hebat. 5 Kapten Real Pellet State mendengus pada saat yang sama, dan mereka mengangkat senjata sihir kompas putih. 5 berkas cahaya ditembakkan ke perisai cahaya, stabil dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Leng Meng sedikit lega. Tudung kura-kura memang kokoh. Pria kekar berjubah biru mencibir dan melambaikan tangan. Beberapa pembudidaya Real Pellet State yang berdiri di sampingnya segera terbang keluar. Mereka melepaskan selusin mutiara hitam di sekitar perisai cahaya putih. Mutiara hitam itu berkelap-kelip dan berubah menjadi selusin boneka makhluk hantu raksasa. Masing-masing berukuran lebih dari 30 meter. Mereka memiliki kulit gelap seperti batu hitam, dan tubuh mereka terlihat sangat kokoh. Di dalam perisai cahaya, pupil Leng Meng menyusut saat melihat ini. Selusin boneka raksasa mengangkat tinju besar mereka dan membombardir perisai cahaya dengan keras. Perisai cahaya bergetar di tengah suara keras. Gelombang kekuatan tak berwujud menembus perisai cahaya dan menghantam orang-orang di dalamnya. Yang lebih lemah terlempar ke belakang dan menderita luka berat. Di sisi lain, wanita muda berbaju perak melambaikan tangan gioknya. Lebih dari selusin orang lapis baja perak di belakangnya terbang keluar. Dengan kilatan cahaya putih, masing-masing memegang bendera putih yang diukir dengan pola bola api. Lebih dari selusin penggarap baju besi perak meneriakkan,
lalu bendera putih menembakkan sinar api putih tulang ke perisai cahaya. Para pembudidaya lapis baja perak melambaikan tangan mereka dan meluncurkan sebuah simbol. Dengan puff lembut, lebih dari selusin sinar api berubah menjadi ratusan api pucat seukuran kepalan tangan yang jatuh, tetapi perisai cahaya tidak bergetar sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Para pembudidaya Cold Moon City saling memandang dengan bingung. Orang-orang Flame City hanya menyalakan api kecil setelah membuat keributan besar. Namun, seseorang segera menyadari kelainan itu. Api putih melekat kuat pada perisai cahaya tidak peduli bagaimana itu bergetar. Tidak, api ini melahap kekuatan spiritual perisai cahaya. Seseorang segera menemukan kelainan lain dan berteriak. Api putih itu seperti spons, terus menyerap kekuatan spiritual pada perisai cahaya dan menjadi lebih besar. Perisai cahaya secara bertahap berubah menjadi redup. Api pemakan roh tulang. Leng Meng awalnya tertarik dengan boneka raksasa dari kota air dingin, tetapi ketika dia mendengar teriakan itu, dia berbalik untuk melihat dan berkata dengan wajah pucat. Bab 1063, Pengepungan. Melihat nyala api yang aneh, kepanikan mulai menyebar di antara orang-orang di kota bulan dingin, dan bahkan 10 penjaga saling memandang dengan cemas. Liu Ming menarik pandangannya dan menatap Leng Meng. Leng Meng mengepalkan tinjunya erat-erat dengan wajah yang sedikit terdistorsi. Saat berikutnya, dia terbang dan menghadapi wanita muda berbaju perak melalui perisai cahaya. Nyonya, Yin Tang, kota bulan dingin kami dan kota api Anda tidak pernah memiliki permusuhan. Saya tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan oleh Tuan kota-kota air dingin kepada Anda, tetapi selama orang-orang Anda dapat mundur dari sini, saya dapat memberi Anda kompensasi ganda. Leng Meng menangkupkan tinjunya ke arah wanita muda berbaju perak itu dan berkata dengan nada yang kuat. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dingin seolah dia tidak mendengarnya. Dia hanya melambaikan tangannya dan memerintahkan untuk terus menyerang. Di sisi lain, pria berotot berjubah biru melihat ini, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Sarkasme di matanya terbukti dengan sendirinya. Wajah Leng Meng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Selusin orang dengan baju besi perak yang berdiri di udara masih melepaskan api pemakan roh tulang. Tidak butuh waktu lama untuk perisai cahaya meredup setengahnya. Di sisi lain, lebih dari selusin boneka raksasa di kota air dingin masih melambai-lambaikan tangan dan kaki dengan keras, membombardir perisai cahaya. Di bawah perbedaan kekuatan, bahkan 500 tentara kota bulan dingin melakukan yang terbaik untuk mempertahankan perisai, mereka masih tidak bisa menghentikan perisai cahaya menjadi semakin tipis. Tiba-tiba, suara renyah datang. Seluruh perisai cahaya akhirnya hancur. Orang-orang dari kota air dingin dan kota api bersorak-sorai. Pasukan lebih dari 1000 orang terbang dan bergegas menuju orang-orang di kota bulan dingin seperti air pasang. Ketika setiap orang di kota bulan dingin melihat perisai cahayanya rusak, mereka semua cemas. Melihat musuh yang menggandakan jumlah mereka bergegas ke arah mereka, banyak orang tampak putus asa. Jangan panik, semua orang mengikuti perintah saya. Dengan kapten sebagai pusatnya, berkumpul bersama untuk melawan musuh. Pada saat ini, suara kuat Leng Meng terdengar, membuat semua orang merasa tenang. Liu Ming mengangkat alisnya dan menatap Leng Meng dengan heran. Kata-kata orang ini memiliki efek yang tidak dapat dijelaskan yang dapat sedikit memengaruhi pikiran orang lain. 500 prajurit Serene Clan dari Cold Moon City bersemangat. Mereka segera terbang dan membentuk formasi. Dalam waktu yang sangat singkat, 5 regu membentuk 5 formasi melingkar di sekitar Leng Meng, menghadapi musuh yang menyerbu dari segala arah. Senjata dari dua sisi bentrok, dan benturan kekuatan spiritual yang keras terdengar. Berbagai lampu mantra ada di seluruh langit. Pertempuran itu bahkan lebih intens dari sebelumnya. Selusin atau lebih boneka raksasa di kota air dingin juga berubah menjadi lampu hitam dan bergegas menuju formasi 5 tentara kota bulan dingin. Tetapi selusin orang kota api yang melepaskan api pemakan roh tulang mundur di belakang pemuda berbaju perak pakaian. Mereka semua tampak pucat seolah kelelahan. Sementara banyak orang berebut, 10 penjaga yang direkrut termasuk Liu Ming masih tidak bergerak. Karena mereka semua tahu bahwa setiap kali pasukan utama mengirimkan ratusan tentara sebagai penjaga, penghargaan inti yang sebenarnya pada dasarnya ada pada pemimpinnya. Dengan kata lain, semua hal lain di Cold Moon City dapat dibuang, tetapi tidak ada yang tidak boleh terjadi pada Leng Meng. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk memastikan bahwa Leng Meng dapat tiba di kota Biyu dengan selamat dan sehat.
Liu Ming melihat 5 formasi tentara di sekelilingnya. Formasinya sangat mirip dengan formasi tentara hantu. Mungkin ada beberapa hubungan di antara mereka. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, setiap kota bulan dingin benar-benar ditekan. Mereka jelas dirugikan dalam hal jumlah dan kekuatan secara keseluruhan. Tapi untungnya, orang-orang Cold Moon City membentuk formasi tepat waktu. Kekuatan spiritual dari ratusan pembudidaya di setiap pasukan digabungkan di satu tempat, jadi meskipun mereka lebih rendah, mereka masih bisa menanggungnya. Pria kekar berjubah biru kota air dingin tampak tidak sabar melihat berbagai lampu serang. Meskipun tentara kota air dingin telah sepenuhnya menekan kota bulan dingin, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Situasinya mirip dengan pihak Flame City. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pria kekar berjubah biru itu merasa cemas. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, 8 pembudidaya Real Pellet State dengan kostum berbeda menyerang orang-orang Cold Moon City. Dengan penambahan 8 pusat kekuatan klan Serene State Real Pellet, situasi mengerikan Cold Moon City menjadi semakin genting. Lei Cha, Hong Yu. Melihat pemandangan ini, wajah Leng Meng berubah muram. Dia memanggil nama 5 rekrutan di belakangnya, lalu dia memerintahkan. Ada terlalu banyak Real Pellet State dari Cold Water City. Tentara tidak bisa melawan mereka. Kalian pergi dan dukung mereka. Beberapa yang disebutkan olehnya mengangguk dan bergabung dalam pertempuran. Pria berotot yang mengendalikan makhluk hantu kera raksasa dalam kompetisi seleksi juga termasuk di antara sedikit orang yang diberangkatkan. Makhluk hantu kera raksasa terbang keluar dari saku hitam di punggungnya. Tubuh raksasanya sama sekali tidak kikuk. Itu melintas dan menyerbu ke arah seorang pembudidaya berambut biru dari kota air dingin. Pria berotot itu mengerang dan melemparkan kapak hitam raksasa, meluncurkan gelombang cahaya kapak hitam sabit ke pembudidaya Real Pellet State. Yang lainnya sama dengan pria kekar, bertarung melawan 1 atau bahkan 2 pembudidaya Real Pellet State. Meskipun para pembudidaya Real Pellet State dari kota bulan dingin lebih rendah dari para pembudidaya kota air dingin, mereka memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Mereka hampir tidak bisa menahan 8 pembudidaya Real Pellet State dari Cold Water City. Selain Leng Meng, hanya Liu Ming, Bi Yan, dan 3 pembudidaya negara pelet nyata klan Serene lainnya yang tersisa. Liu Ming mengalihkan pandangannya dari pria berotot dan yang lainnya dan menatap Leng Meng. Pandangan aneh melintas di matanya. Situasi saat ini sudah jelas. Lawannya terlalu kuat, dan mereka tampaknya belum menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bahkan jika 10 dari mereka bergabung dalam pertempuran dan masing-masing dari mereka dapat menahan 2 pembudidaya Real Pellet State, mereka tidak dapat membalikkan keadaan pertempuran. Jika Liu Ming berdiri di posisi Leng Meng, dia akan memerintahkan mereka untuk berpisah dan menerobos pengepungan alih-alih melawan musuh yang memiliki keunggulan absolut. Tentu saja, jika Leng Meng masih memiliki beberapa kartu truf di tangannya, itu akan menjadi masalah lain tentunya. Pikiran Liu Ming berubah. Lalu dia merasa lucu. Mengapa saya masih memikirkan hal ini? Sekarang ada kekacauan di sekitar, bukankah ini waktu yang tepat untuk kabur? Di sisi lain medan perang, wanita muda berbaju perak dan selusin pembudidaya Real Pellet State dari Flame City berdiri di udara, menyaksikan pertempuran sengit di bawah. Nyonya, sekarang orang-orang di kota bulan dingin kewalahan, jika kita menyerang sekarang, kita pasti akan menghancurkan mereka. Di belakang wanita muda berbaju perak, seorang kultivator Real Pellet State yang luar biasa tinggi menyarankan dengan tidak sabar. Mari kita tunggu sebentar. Orang-orang di bulan dingin seharusnya tidak terlalu lemah. Leng Meng tampaknya tegas, tapi dia sangat licik. Jika dia benar-benar keluar dari rencana, dia akan berpisah dan melarikan diri. Karena penduduk kota air dingin sangat aktif, biarkan mereka yang memimpin. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan utama. Kami di sini hanya untuk mengambil keuntungan dari mereka. Wanita muda berbaju perak itu tersenyum. Ketika kultivator jangkung mendengar itu, dia menunjukkan ekspresi tidak setuju. Mulutnya berkedut seolah hendak mengatakan sesuatu, lalu kultivator pendek di samping menariknya untuk membungkamnya. Karena itu, pertempuran sudah dimulai sejak lama. Jika berlarut-larut, itu akan menarik orang dari kekuatan lain. Pria lain yang mengenakan topeng di samping wanita muda itu berkata dengan lembut. Wanita muda berbaju perak itu melirik pria bertopeng itu. Dia tampaknya menghormatinya lebih dari yang lain. Setelah berpikir sedikit, dia menjawab.
Baiklah kalau begitu, Xin Kui, Yan Qiu, dan Gan bersaudara, kalian berempat mencoba memancing kekuatan sebenarnya dari kota bulan dingin. Segera setelah wanita muda itu mengatakan ini, seorang lelaki tua berjubah hitam, seorang lelaki muda berpakaian hijau, kultivator tinggi dan kultivator pendek merespons pada saat yang sama dan terbang keluar. Leng Meng menoleh dengan tiba-tiba. Melihat keempat orang itu, pupil matanya menyusut. Saat hendak mengatakan sesuatu, Liu Ming telah memberi isyarat dan menyapa musuh yang masuk. Lampu hijau menyala, dan Bian juga mengikuti di belakang Liu Ming. Leng Meng, jangan khawatir, aku dan kakak Yin akan menangani mereka. Suara Bian terdengar di telinga Leng Meng. Liu Ming melirik Bian di belakangnya dan sedikit mengernyit. Dia melambaikan tangannya, dan ki pedang abu-abu tebal muncul di depannya, menyelimuti kultivator tinggi dan kultivator pendek. Lampu hijau di Bian juga bersinar terang, berubah menjadi ribuan sutra hijau. Dengan semburan pekikan, dia menghentikan pria tua berjubah hitam dan pria muda berbaju hijau. Cektes, anak laki-laki dari negara pelet Sudo berani menghentikan kita. Betapa bodohnya, cukup bagiku untuk melakukan pemanasan. Kultivator jangkung memiliki pandangan kejam setelah melihat Liu Ming. Ketika dia meraih dengan tangannya yang besar, simbal bundar hitam muncul. Itu berdengung dan menjadi seukuran rumah, menghancurkan ki abu-abu yang masuk dan menyerang Liu Ming. Itu akan memotong Liu Ming menjadi dua. Bab 1064, Boneka Kerangka. Pria pendek lainnya telah meluncurkan dua cakar binatang hitam berukuran sekitar 3 meter. Dari cakar binatang itu, beberapa lampu hitam beberapa kaki meledak. Beberapa lampu pedang abu-abu dihancurkan oleh lampu hitam. Cakar binatang lainnya berkedip dan menembakkan beberapa lampu cakar hitam ke arah Liu Ming, mencoba menutup retretnya. Liu Ming menghadapi simbal bundar hitam di bagian atas dan lampu cakar di bagian bawah tanpa panik. Saat dia memberi isyarat, udara hitam melonjak di sekelilingnya. Raungan harimau yang memekakkan telinga datang. Bersamaan dengan embusan angin, seekor harimau kabut hitam besar setinggi lebih dari 30 meter melompat keluar dari udara hitam. Peluitnya bagus. Lampu cakar menggores harimau kabut, tetapi dihentikan setelah menusuk setengah kaki ke harimau kabut. Ketika pembudidaya pendek melihat ini, dia tampak terkejut. Liu Ming meraih udara dan mengeluarkan pedang abu-abu sepanjang 3 kaki. Itu adalah senjata neraka pedang jiwa anak ibu Yin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 8 pedang abu-abu ki menembak simbal bundar hitam di atas kepalanya. Semburan pekikan tajam datang dari pedang ki. Simbal bulat hitam itu bergetar hebat setelah dipukul, dan momentum tebasan diperlambat untuk sesaat. Liu Ming mengambil kesempatan untuk melompat ke samping. Simbal bundar hitam melewati bahunya. Liu Ming menjentikkan pedang jiwa anak ibu Yin di tangannya dan meledakkan selusin ki pedang abu-abu yang saling silang menjadi jaring, menyelimuti dua pembudidaya klan Serene. Kultivator jangkung itu tampak marah. Dia melambai dan meluncurkan cahaya hitam lainnya, yang merupakan simbal hitam lainnya. Dua senjata ini sepertinya satu set. Simbal bundar di kedua sisi bergetar hebat di udara, lalu berputar dan melepaskan gelombang cahaya hitam berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya untuk menahan ki pedang abu-abu yang masuk. Di sisi lain, pembudidaya yang lebih pendek mendengus dingin. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan, dua cakar binatang hitam berputar, berubah menjadi dua angin biskin hitam dan menyerang ki pedang abu-abu pekat. Angin bersiul keras, dua angin biskin hitam terjerat dengan ki pedang abu-abu, menutupi langit dengan cahaya hitam. Visibilitas sangat berkurang. Namun, tidak peduli bagaimana dua pembudidaya menyerang, Liu Ming hanya menggunakan penjara neraka harimau naga dan pedang terbang untuk bertahan melawan semua serangan. Bian, yang berkelahi dengan lelaki tua berjubah hitam dan lelaki muda berbaju hijau tidak jauh dari sana, memandang ke sisi Liu Ming. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Selama pertempuran sengit, Liu Ming bergoyang berulang kali. Dia mulai bergerak perlahan menjauh dari medan perang dengan sengaja. Di udara, Lan Su berdiri dari kota air dingin berdiri sendirian di udara, melihat pertempuran di bawah dengan cemas. Sudah lama sejak mereka menyergap tim upeti dari kota bulan dingin. Dia pikir itu akan berjalan lancar, tetapi hal-hal tampaknya tidak begitu mulus. Meskipun kota air dingin dan kota api tampaknya berada di atas angin saat ini, di bawah respons tenang Leng Meng, mereka masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan 5 formasi tentara yang melindunginya.
Dengan formasi tentara ini dan kartu truf tersembunyi Leng Meng, jelas sulit untuk menjatuhkannya. Lan Su melihat ke seberang dan mendengus dingin. Wanita muda berpakaian perak dari kota api itu melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Masih ada 8 penjaga Real Pellet State di sampingnya. Lan Su tahu niat wanita muda berpakaian perak itu, tetapi kesepakatan mereka adalah bahwa mereka hanya perlu membantu dan mereka hanya menginginkan 5 kereta kelelawar hantu dari kota bulan dingin. Di antara upeti yang didedikasikan Cold Moon City untuk Serene King kali ini, ada harta karun yang harus didapatkan oleh penguasa kota Cold Water City, jika tidak, mengapa dia begitu cemas? Harta ini pasti ada di Leng Meng. Adapun penjaga biasa di sekitarnya, dia tidak peduli membunuh lebih banyak dan lebih sedikit. Itu tidak bisa ditunda lagi. Pria kekar berjubah biru tiba-tiba mengambil keputusan. Dia mengeluarkan pelat besi seukuran telapak tangan dari lengannya. Pelat besi tidak bisa dilihat dengan jelas seolah diselimuti udara hitam. Dia membuang pelat besi itu, memberi isyarat dan mulai melantunkan mantra. Di udara, pelat besi hitam berdengung, lalu membesar hingga ukuran 30 meter. Udara hitam di sekitarnya memudar, memperlihatkan ukiran boneka kerangka raksasa yang hidup dan sebening kristal di atasnya. Meskipun boneka kerangka ini berbentuk manusia, ia memiliki sepasang tanduk seperti hantu yang ganas. Itu tangan kosong dan tidak ada senjata. Saat berikutnya, boneka kerangka berjalan keluar dari pelat besi sambil mendengus. Begitu muncul, ledakan tekanan spiritual menyebar dalam riak. Pria kekar berjubah biru membuat gerakan cepat dan meluncurkan simbol ke dalam boneka. Mata boneka kepala hantu itu berangsur-angsur menyala dengan 2 lampu merah berdarah. Itu bergerak kodok pertempuran di bawah. Setelah setiap langkah, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di sekitar boneka kepala hantu, dan ukurannya secara bertahap meningkat. Ketika boneka kepala hantu mendekati pertempuran, ia tumbuh hingga hampir 600 meter seperti gunung raksasa. Itu memancarkan tekanan spiritual dari negara surgawi. Tubuh raksasa membayangi para pembudidaya di bawah. Boneka kerangka negara surgawi terbuat dari kerangka raja hantu raksasa. Hehe, Tuan kota dari kota air dingin benar-benar bersedia. Wanita muda berbaju perak memandangi boneka kepala hantu raksasa itu dan berkata sambil cemberut. Di tengah 5 formasi di Cold Moon City, Leng Meng sudah sendirian. Saat melihat boneka kepala hantu raksasa itu, wajahnya berubah muram. Di udara, 100 meter dari Leng Meng dan yang lainnya, tempat ini sudah menjadi bagian terluar dari lingkaran pertempuran. Pada saat ini, Liu Ming dan para pembudidaya kota api berada jauh dari satu sama lain. Mereka berdua terus mengarahkan senjata neraka yang ada di tangan mereka untuk melancarkan berbagai serangan terhadap Liu Ming. Di sisi lain, Liu Ming menggunakan pedang jiwa anak ibu Yin untuk berubah menjadi bayangan pedang abu-abu, menari liar di sekitar tubuhnya. Pertahanan tidak bisa ditembus. Dia meluncurkan 1 hingga 2 naga kabut dan harimau kabut untuk menahan beberapa serangan. Meskipun 2 pembudidaya Real Pellet State jelas berada di atas angin, meskipun serangan mereka terus-menerus, Liu Ming masih bisa bertahan tanpa panik. Ini membuat mereka berdua terkejut dan marah, tetapi mereka tidak berdaya untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, setelah aura negara surgawi yang terpancar dari boneka hantu raksasa yang jauh datang dari kejauhan, ekspresi Liu Ming akhirnya berubah. Ini boneka kerangka. Liu Ming dengan cepat melirik kerangka besar di kejauhan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka kerangka sejak dia datang ke dunia bawah terdalam. Itu bahkan di negara surgawi. 2 pembudidaya juga terkejut. Mereka memperlambat serangan mereka pada Liu Ming dan menoleh. Di udara di sisi lain, Bian menyalurkan sutra hijau untuk menahan serangan lelaki tua berjubah hijau dan lelaki muda berbaju hijau. Dia juga melihat boneka yang jauh dengan ekspresi lucu di wajahnya. Setelah pria kekar berjubah biru selesai merapal mantra, dia juga terlihat lelah. Namun, dia terlihat agak bersemangat. Dia meluncurkan simbol di kejauhan. Mata boneka kepala hantu raksasa itu berkilat. Itu mengangkat lengannya dan membanting telapak tangannya yang seukuran rumah ke formasi di bawah. Secara formasi, para kapten Real Pellet State sudah terlihat putus asa melihat hal tersebut. Mereka hanya bisa mengumpulkan kekuatan spiritual dari formasi dan menembakkan selusin sinar hitam raksasa ke telapak tangan raksasa yang jatuh. Ledakan. Ruang itu tampak meledak saat gugusan cahaya yang menyilaukan terbuka.
Fluktuasi kekuatan spiritual yang keras mengguncang kembali semua pembudidaya kota air dingin. Namun, telapak tangan raksasa itu hanya bergetar sedikit sebelum menghancurkan selusin sinar hitam. Itu menabrak pusat formasi Cold Moon City. Formasi runtuh seketika. Banyak pembudidaya tingkat rendah muncrat berdarah dan terlempar jauh, lalu mereka terkoyak oleh kekuatan tak terlihat di udara. Jeritan menyakitkan terdengar tanpa henti. Boneka kerangka negara surgawi ini mematahkan formasi hanya dengan satu pukulan. Pukulan ini tidak diragukan lagi menghancurkan keinginan orang-orang Cold Moon City untuk melawan. Penggarap lain dari 4 regu bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Meskipun mereka berhasil melawan sampai sekarang, menghadapi kerangka besar yang kekuatannya jauh di luar imajinasi mereka, mereka hampir kehilangan semua harapan. 4 kapten juga berniat mundur, dan mereka menoleh untuk melihat Leng Meng yang berada di tengah. Leng Meng memandang kerangka besar itu dengan ekspresi kosong, tapi dia masih tidak berniat bergerak. Lari. Melihat ekspresi Leng Meng, seseorang berteriak dengan keras, dan ratusan pembudidaya Cold Moon City melarikan diri ke segala arah. Bab 1065, Kekacauan. Adegan itu kacau. Para pembudidaya kota air dingin dan kota api juga berada dalam kekacauan ketika para pembudidaya kota bulan dingin melarikan diri. Jangan panik. Kembali sekarang. 4 jenderal tenang negara pelet nyata dari kota bulan dingin berteriak dengan marah satu demi satu. Meski mereka juga ingin mundur, Leng Meng, ketua tim, tidak mengatakan apa-apa. Mereka tentu saja tidak berani melarikan diri. Lagi pula, hidup dan mati Leng Meng itu sepele, tetapi penghargaan untuknya adalah masalah besar. Setelah itu, begitu penguasa kota, Leng Yue, menemukan mereka yang melarikan diri, mereka akan lebih buruk daripada mati. Penguasa kota hanya perlu menghancurkan piring jiwa neraka yang berisi jejak jiwa mereka, dan pemikiran surgawi mereka akan rusak. Kultivasi mereka akan turun atau bahkan kehilangan akal sepenuhnya. Namun, saat ini, tentara sedang dalam kekacauan dan tekanan besar, sehingga tidak ada yang mau mendengarkan perintah mereka. Pada saat ini, cahaya putih melintas di atas salah satu jenderal Serene lapis baja perak dengan sanggul, dan boneka raksasa setinggi 600 meter itu muncul tanpa suara. Telapak tangan raksasa seukuran rumah itu terbanting lagi. Tekanan spiritual yang sangat besar langsung turun ke kepala Jenderal Tenang. Jenderal Tenang dengan sanggul tidak bisa bergerak sedikit pun, yin qi di tubuhnya semuanya dipadatkan. Suara melengking yang keras. Senjata neraka pertahanannya dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan raksasa hitam bersama dengan tubuhnya. Hus, awan udara hitam menembus dari mayat dan melarikan diri dengan putus asa ke arah tertentu. Boneka hantu raksasa itu perlahan mengulurkan jari besarnya dan menunjuk ke udara hitam. Segera, panah udara hitam melesat, mengubah udara hitam menjadi abu. Adegan ini sangat mengejutkan 3 jenderal Serene lainnya. Bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan Leng Meng? Sebelum boneka raksasa itu menyerangnya, mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Beberapa penjaga yang direkrut melihat bahwa keuntungan mereka telah hilang, dan mereka juga melarikan diri ke segala arah dalam kekacauan. Liu Ming sudah berada di luar lingkaran pertempuran saat ini. Melihat kekacauan di medan perang, dia dengan cepat terbang jauh, meninggalkan beberapa bayangan yang kabur. Para pembudidaya tinggi dan pendek, sedikit terganggu oleh kemunculan tiba-tiba boneka negara surgawi. Ketika mereka sadar kembali, Liu Ming sudah muncul puluhan meter jauhnya. Mencoba lari, mustahil. Kultivator jangkung itu berteriak dan segera mengejar. Liu Ming membalikkan tangannya dan menepuk ke belakang. Pedang jiwa anak ibu Yin berubah menjadi 8 bayangan pedang abu-abu yang membentuk jaring untuk memblokirnya. Para pembudidaya tinggi menjentikkan kedua tangan, 2 simbal bulat bersinar terang dan berputar di sekelilingnya. Beberapa bayangan pedang abu-abu dihancurkan dalam beberapa suara tajam. Dentang, 2 simbal bundar tiba-tiba menutup bersama, menjepit pedang jiwa putra Ibu Yin. Kultivator jangkung hendak menyalurkan 2 simbal bundar untuk memotong pedang terbang abu-abu ini. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di atas pedang jiwa putra Ibu Yin, dan pedang terbang seukuran kaki terpisah dari pedang induk. Itu melesat melalui celah antara 2 simbal bundar dan menembak ke arah tenggorokan kultivator tinggi dalam sekejap. Itu sangat cepat. Kultivator jangkung sudah terlambat untuk menghindar pada jarak sedekat itu. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat dari samping, mengenai pedang terbang kecil itu dengan suara ding.
Pedang putra dibelokkan sedikit dan mengenai bahu kiri kultivator tinggi. Liu Ming diam-diam menyesali, tetapi dua simbal dari kultivator tinggi juga kehilangan kekuatannya. Liu Ming segera meluncurkan simbol pedang. Pedang ibu melepaskan diri dari simbal dan kembali ke tangannya. Dia dengan cepat mengubah gerakan, berubah menjadi cahaya pedang abu-abu dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kultivator jangkung itu mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun kata putra tidak mencapai titik vitalnya, pedang Qi yang tajam masih menyebabkan kerusakan pada garis meridiannya. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Kultivator pendek menjauhkan cakar binatang hitam. Pada saat kritis, dialah yang meluncurkan cahaya hitam untuk menyelamatkan pembudidaya tinggi. Saya baik-baik saja. Kultivator yang lebih tinggi mengonsumsi ramuan hijau, dan wajahnya yang pucat terlihat sedikit lebih baik. Lalu dia mengeluarkan jimat lain dan menempelkannya ke luka di bahunya. Pendarahan segera berhenti. Pergi, kejar dia. Aku harus membunuhnya. Setelah kultivator jangkung selesai melakukan ini, ada pandangan kebencian di matanya. Dia memberi isyarat, dan dua simbal bundar kembali ke tangannya. Penggarap pendek hendak berbicara, tetapi dua simbal bundar telah membungkus pembudidaya tinggi dan berubah menjadi cakram bundar hitam. Cakram hitam sedikit kabur dan berputar dengan kecepatan sangat tinggi, menyapu dengan agresif ke arah Liu Ming melarikan diri. Kultivator pendek menghela nafas dan melihat sekeliling. Pada saat ini, pertempuran di kejauhan sedang dalam kekacauan. Wanita muda dengan pakaian perak tidak dapat ditemukan. Ketika melihat ke belakang, kultivator jangkung dan Liu Ming telah melarikan diri beberapa mil. Dalam keputusasaan, dia harus mengangkat tangannya, dan sepasang cakar hantu berputar di udara. Kabut hitam muncul dari cakar. Dia melompat ke atasnya dan mengejar Liu Ming dalam cahaya hitam. Di sisi lain, setelah boneka negara surgawi membunuh jenderal tenang negara pelet nyata lainnya, ia akhirnya meraung seolah-olah kekuatan spiritualnya habis. Raungan itu luar biasa rendah. Segera setelah itu, sosok raksasa tiba-tiba runtuh, berubah menjadi udara hitam yang mengepul dan berguling kembali. Itu berubah kembali menjadi pelat besi hitam di tangan pria berotot berjubah biru di udara. Pada saat yang sama, para pembudidaya kota air dingin dan kota api juga dengan cepat menyesuaikan formasi mereka di bawah pimpinan beberapa jenderal tenang negara pelet nyata, kemudian mereka menyebar dan mengejar para pembudidaya kota bulan dingin yang melarikan diri. Di medan perang yang kacau, Leng Meng melihat pertempuran di sekitarnya dengan ekspresi muram. Pada saat ini, dua jenderal tenang negara pelet nyata kota air dingin dengan baju besi biru memimpin 20 pembudidaya untuk mengelilingi Leng Meng. Mata Leng Meng berkilat dingin. Dia memberi isyarat dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengeluarkan tombak perak sepanjang 6 meter. Dengan tinggi 9 meter dan tombak perak raksasa ini, dia terlihat sangat mengesankan. Dia hanya mengguncang tombak perak di depan, dan udara hitam keluar darinya. Fantasi badak bermata satu raksasa dengan pola neraka hitam keperakan muncul. Kepalanya bahkan penuh dengan tulang tanduk yang padat. Begitu muncul, raungan yang menghancurkan bumi meletus, lalu menginjak 4 kakinya dan berubah menjadi cahaya perak yang menyerang dua jenderal tenang. Ketika dua jenderal tenang lapis baja biru melihat ini, mereka melambaikan bendera biru di tangan mereka dengan tergesa-gesa. Api biru yang bergulung menyebar, mengurangi suhu di sekitarnya dengan tajam. Es biru terkondensasi di sekitar mereka. Cahaya perak menyebabkan distorsi di angkasa saat melintas ke depan. Itu muncul di atas dua jenderal tenang dengan ledakan suara berderak. Es biru itu tidak bisa menghentikan badak bermata satu raksasa ini sedikitpun. Namun, momentum serbuan badak bermata satu raksasa itu sedikit melambat. Dua jenderal tenang terkejut, tetapi mereka masih merupakan petarung berpengalaman untuk dapat berkultivasi ke tahap awal Real Pellet State. Mereka menyemburkan aura tebal ke bendera biru, membuat api biru semakin kuat. Segera setelah itu, dua bendera biru masing-masing berubah bentuk menjadi serigala biru es raksasa. Mereka melompat dan terjerat dengan hantu badak bermata satu raksasa. Melihat situasi ini, lebih dari 20 kultivator kota air dingin, yang akan mengecilkan pengepungan, saling memandang dengan cemas dan tidak berani maju. Melihat ini, Leng Meng mencibir dan tiba-tiba mengguncang tombak perak. Tiba-tiba, ada petir. Bayangan tombak perak tebal tersapu ke segala arah. Para pembudidaya itu sudah terlambat untuk menghindar. Setelah semburan suara keras,
lebih dari 20 pembudidaya langsung tenggelam oleh bayangan tombak perak. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka berubah menjadi pasta daging. Setelah melakukan semua ini, Leng Meng mendengus dingin, mengguncang tombak perak di tangannya lagi, dan melemparkannya dengan keras ke depan. Ledakan menusuk telinga. Tombak perak menjadi beberapa kali lebih besar dalam sekejap dan berubah menjadi balok sepanjang 30 meter. Itu bergerak sejauh 90 meter, menembus dada Jenderal Senere kiri. Jenderal tenang pertama-tama memandang Leng Meng, yang berdiri seperti dewa perang di kejauhan, dengan tak percaya, lalu dia melihat lubang besar yang menutupi hampir seluruh dadanya. Dia kehilangan kesadarannya tiba-tiba dan mati seketika. Di udara, serigala biru es raksasa yang kehilangan sumber kekuatannya juga tumbang dengan rengekan. Seekor serigala biru es raksasa saja tidak bisa menahan serangan merajalela dari badak bermata satu raksasa. Sesaat kemudian, ia dikalahkan oleh tusukan kula badak. Ketika jenderal tenang lainnya bereaksi, tubuhnya ditembus oleh badak bermata satu raksasa dalam kilatan perak. Dua jenderal tenang negara pelet nyata dan 20 pembudidaya dibunuh oleh Leng Meng hanya dalam beberapa saat. Orang lain yang sangat ingin mendapatkan pahala semuanya terdiam. Pada saat ini, di mata mereka, Leng Meng setinggi 9 meter, yang memegang tombak perak, seperti dewa pembunuhan. Bab 1066, Hancurkan. Leng Meng melirik musuh di sekitarnya dengan jijik. Dia menghela nafas dan tiba-tiba menyerbu ke arah pertempuran di samping. Di sana, lebih dari 10 pembudidaya kota air dingin dan klan tenang kota api sedang mengepung 8 pembudidaya kota bulan dingin. Meskipun para pembudidaya kota bulan dingin ini memiliki kultivasi yang sedikit lebih tinggi, mereka jelas dirugikan. Leng Meng melirik kelima kereta kelelawar hantu yang bergetar di bawah medan perang, dan jejak keengganan muncul di matanya. Dia berbalik dan meluncurkan bayangan tombak perak tebal ke pertempuran di bawah. Beberapa pembudidaya kota air dingin dan kota api langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Leng Meng tidak berhenti sama sekali. Dia melintas ke arah lain. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar di udara. Leng Meng, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan kilatan bayangan biru, Lansu dari kota air dingin terbang entah dari mana dan tiba-tiba berhenti di depan Leng Meng. Sebuah manik bercahaya biru seukuran kepalan tangan melayang di atas kepalanya. Tanpa melihatnya menyalurkan, manik itu bersinar dan melepaskan kabut biru yang bergulir. Awan biru berbentuk corong raksasa setinggi puluhan meter terbentuk. Ada rune aneh yang berdetak lemah di awan, dan peluitnya nyaring. Sutra kristal biru tebal dari jempol tebal muncul darinya. Mereka terjalin satu sama lain menjadi selusin tentakel biru tebal, menyapu dengan cepat ke arah Leng Meng. Tombak perak di tangan Leng Meng menari liar di langit. Bayangan tombak yang menyilang membelah semua tentakel biru menjadi dua. Namun, Lansu mengubah gerakannya dengan gembira. Setelah beberapa, puff. Tentakel biru yang pecah meledak di udara. Dalam sekejap, kabut biru menyebar dengan cepat, mengelilingi Leng Meng di tengah. Leng Meng tidak dapat melawan dan ditarik ke awan biru di atas Lansu. Lansu mengerutkan kening dengan sedikit kegelisahan. Lagi pula, dengan apa yang dia ketahui tentang Leng Meng, dia seharusnya tidak ditangkap tanpa perlawanan sedikitpun. Namun, setelah memikirkan tentang kekuatan transformasi awan dingin oleh Cold Blur Bat, dia menghela nafas lega. Dia meluncurkan beberapa simbol, dan awan biru berubah menjadi kepompong biru. Saat berikutnya, pria kekar berjubah biru hendak membawa kepompong biru itu jauh-jauh. Saat ini, terdengar peluit, lalu beberapa sosok menghilang. Wanita muda dengan pakaian perak dan 5 pembudidaya Real Pellet State dari Flame City muncul entah dari mana, mengelilingi Lansu di tengah. Nyonya, Yintang, apa yang kamu lakukan? Anda tidak menginginkan 5 kereta kelelawar hantu itu lagi. Kemarahan melintas di mata pria kekar berjubah biru, tetapi mereka segera kembali tenang. Dia bertanya dengan dingin. Penatua Lansu, seharusnya saya yang mengajukan pertanyaan ini. Meskipun Anda dan saya setuju sebelumnya bahwa kami akan mendapatkan 5 kereta kelelawar hantu dan Anda mendapatkan upeti dari kota air dingin, yang didasarkan pada nilai yang sama. Tapi saya baru saja mendapat kabar bahwa, kecuali beberapa harta langka di upeti, bahkan ada harta neraka, 9 neraka anak disputi. Apakah tetua Lansu berniat merebut semua keuntungannya? Wanita muda berbaju perak itu berkata dengan santai. Pria kekar berjubah biru memiliki tatapan suram di matanya.
Dia melihat sekeliling. Penggarap Real Pellet State tidak lemah, dan kekuatannya mirip dengan wanita muda berbaju perak, lalu dia berkata sambil tersenyum. Nyonya, Yintang pasti salah paham denganku. Saya hanya takut Leng Meng akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, jadi saya menjebaknya untuk saat ini. Adapun disputi 9 anak neraka, saya tidak mengetahuinya sama sekali, apalagi mengambil semua manfaatnya sendiri. Lalu, apakah aku yang terlalu curiga? Wanita muda berbaju perak itu menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Tetapi bahkan jika ada harta karun hantu seperti yang kamu katakan, kota api masih memanen 5 kereta kelelawar hantu, yang mungkin bernilai hampir jutaan batu neraka, yang hampir sama dengan harta hantu ini. Pria kekar berjubah biru menghela nafas dalam benaknya. Ini tentu saja bisa diperdebatkan. Lagi pula, Tetualan secara pribadi menangkap Leng Meng, tetapi upeti lainnya harus dibagi rata. Kata wanita muda berbaju perak itu. Pria kekar berjubah biru itu mengangguk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, kepompong biru itu tiba-tiba mengeluarkan suara, klik. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan. Pria kekar itu terkejut. Dia berencana membuang kepompongnya, tapi sudah terlambat. Ledakan keras. Kepompong tiba-tiba pecah, dan kabut darah besar keluar dari sutra dengan kecepatan yang tak terhindarkan. Pria kekar berjubah biru benar-benar dikerumuni di dalamnya. Bau busuk menyebar. Perubahan mendadak ini mengejutkan mereka semua. Sebelum mereka sempat bereaksi, beberapa sosok berdarah terbang keluar dari kabut darah dan menerkam ke arah orang-orang terdekat Flame City. Wanita muda berbaju perak dan yang lainnya buru-buru membentuk gerakan. Berbagai warna lampu menyala di atasnya. Ledakan. Wanita muda berbaju perak itu baru saja menyalakan lampu pelindung tubuh, lalu dia terkena sutra darah yang ditembakkan oleh sosok berdarah itu. Kekuatan bergelombang mengguncang punggungnya untuk beberapa langkah. Pada saat ini, kabut darah bergulung dengan keras. Itu berubah menjadi cahaya pelarian berdarah dan bergegas keluar dari pengepungan dengan kecepatan luar biasa, lalu melesat ke arah timur. Sosok-sosok berdarah itu juga mengikuti di belakang lampu pelarian berdarah, meninggalkan serangkaian bayangan. Mereka telah menempuh jarak sekitar 300 meter dalam sedetik. Setelah wanita muda berbaju perak menstabilkan dirinya, cahaya melarikan diri yang berdarah telah menghilang ke langit yang jauh. Apa yang terjadi? Apa itu tadi? Di samping wanita muda berbaju perak, kultivator bertopeng itu bertanya dengan suara berat. Itu teknik neraka darah. Kami telah meremehkan Leng Meng. Wanita muda berbaju perak berkata dengan ekspresi jelek. Haruskah kita mengejar sekarang? Kultivator Real Pellet State dari Flame City lainnya bertanya ragu-ragu. Apa yang Leng Meng gunakan adalah Blood Hell Escape. Teknik ini bisa menduduki peringkat 3 teratas di dunia bawah terdalam. Dia sudah menguasainya sepenuhnya. Sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan. Wanita muda berbaju perak itu berkata dengan getir. Beberapa pembudidaya Real Pellet State saling memandang, dan tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, 100 mil ke timur ke pertempuran Leng Meng dan lainnya. Cahaya pedang abu-abu yang diubah Liu Ming menghilang ke cakrawala yang jauh. Para pembudidaya tinggi dan pendek juga mengejar dari dekat. Mereka telah melarikan diri beberapa mil lagi dalam sekejap mata. Tidak ada pembudidaya klan Serene lainnya yang terlihat. Liu Ming menginjak pedang terbang abu-abu tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya melambat dari waktu ke waktu seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup, tetapi tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Karena pihak lain mengejarnya tanpa henti, mereka jelas tidak akan berhenti sampai dia mati. Setelah terbang jauh, Liu Ming melihat bayangan lembah kecil di depan dari kejauhan, dan dia langsung tergerak. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Lebih dari 30 meter jauhnya, 2 lampu pelarian terlihat samar-samar. Cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia terbang langsung menuju lembah kecil. Para pembudidaya tinggi dan pendek mengejar tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Liu Ming mendarat di tanah berkerikil di atas platform di lembah. Saat dia melihat sekeliling, ada peluit dari udara. Mereka masing-masing mendarat di depan dan belakang Liu Ming, mengapit Liu Ming di tengah. Haha, mengapa kamu berhenti berlari? Kamu mengambil begitu banyak usaha, bukankah kamu masih harus mati? Kultivator jangkung itu menyeringai. Dia memegang simbal bundar hitam di masing-masing tangan. Kultivator pendek itu masih menginjak roda hitam. Dia cukup berhati-hati.
Melihat penampilan tenang Liu Ming, dia memiliki firasat buruk. Tapi sebelum dia mengetahuinya, kultivator yang lebih tinggi sudah menyerang dengan tidak sabar. Dia menutup tangannya, dan dua simbal hitam bertabrakan. Lingkaran halo hitam menyebar dan berubah bentuk menjadi teratai hitam. Ratusan lampu bilah hitam diluncurkan darinya. Kultivator pendek melirik kultivator tinggi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Batang hitam kecil muncul di tangannya, dan dia melambai beberapa kali. Setelah beberapa ledakan, badai hitam meletus. Badai hitam meluncur ke arah Liu Ming dengan suara gemuruh yang keras. Dengan kilatan cahaya pisau hitam, beberapa lubang menembus tubuh Liu Ming. Begitu kultivator jangkung itu tampak gembira, dia terkejut lagi. Karena Liu Ming, yang tertusuk pedang hitam sedikit, menghilang ke udara tipis. Itu hanya ilusi. Tidak, kultivator jangkung menutup simbal bundar di tangannya, menyelubungi dirinya dengan cakram bundar hitam. Dia ingin menghindar. Tapi sudah terlambat, sosok buram muncul di atasnya. Segera setelah itu, lampu kuning ditembakkan. Manik kuning seukuran kepalan tangan berada di dalam cahaya kuning. Manik itu bersinar, dan hantu gunung kuning muncul. Cakram bulat hitam itu tidak bisa bergerak seperti di penjara. Segera setelah itu, hantu gunung tumbuh lebih besar dalam sekejap, menekan dengan kejam. Bab 1067, Putra Neraka Darah. Suara keras yang membosankan. Hantu gunung itu langsung menghantam tanah berkerikil, menekan cakram hitam di bawahnya. Untuk sesaat, kerikil memercik dan asap mengepul. Ketika hantu gunung kembali ke manik bundar dalam cahaya kuning, pembudidaya pendek tersentak kaget. Cakram menonjol, yang terdiri dari dua simbal bundar hitam, tertanam dalam di tanah berkerikil seperti kue bundar tipis. Kultivator yang lebih tinggi benar-benar dimusnahkan dalam serangan ini. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin pembudidaya pendek tidak memahami teror kekuatan lawan? Dia berseru dan membuat gerakan ketakutan. Sepasang cakar binatang hitam di bawahnya berubah menjadi cahaya hitam dan membawanya pergi. Tuan telah mengejar saya sejauh ini, namun Anda masih ingin pergi. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Liu Ming mencibir dan memberi isyarat. Pedang Jiwayin putra ibu abu-abu terbang keluar dari lengan bajunya, lalu dia berdiri di atasnya. Dengan isyarat, pedang terbang itu berubah menjadi cahaya pelarian dan mengejar pembudidaya pendek dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat. Jarak 900 meter dengan cepat dipersingkat menjadi hanya 3 detik. Kultivator pendek di depannya secara alami menyadari hal ini. Dalam keterkejutan, dia segera meludahkan esensi darah ke kakinya, dan cahaya pelarian dipercepat. Liu Ming mengubah gerakan dengan tatapan dingin, lalu sepasang sayap perak terbentang di belakangnya. Dia berubah menjadi cahaya perak yang meledak ke depan. Setelah beberapa kedipan, dia muncul 90 meter di belakang kultivator pendek. Kultivator pendek melambaikan tongkat pendek di belakang. Bayangan tongkat padat setinggi 90 meter melonjak ke arah Liu Ming. Udara hitam mengalir keluar dari Liu Ming saat ia berubah menjadi empat hantu berkedip dan menghindari serangan hantu tongkat. Saat berikutnya, ruang di sekitar kultivator pendek berfluktuasi. 3. Liu Ming, kabur dan mengelilinginya dalam segitiga. Mereka tersenyum padanya pada saat yang sama. Kultivator pendek itu buru-buru menggosok tangannya dan mengetuk dirinya sendiri beberapa kali. Lapisan perisai hitam muncul di sekelilingnya. Dia kemudian melambaikan tongkat pendek beberapa kali ke arah empat hantu. Gelombang bayangan tongkat muncul di sekelilingnya lagi dan melonjak menuju 3. Liu Ming. Serangan putus asa dari kultivator pendek memiliki kekuatan yang menghancurkan, menembus 3. Liu Ming, tetapi mereka menghilang begitu saja pada saat yang bersamaan. Mereka hanya 3 hantu. Tidak, kultivator pendek segera menyadarinya. Dia mendongak dengan tergesa-gesa dan menemukan bahwa cahaya pedang abu-abu sepanjang 30 meter menghantamnya. Sebelum ujung pedang tiba, niat pedang raksasa sudah bergegas ke arahnya. Meskipun pembudidaya pendek telah melemparkan perisai hitam, dia tidak berani mempertahankan serangan pedang yang begitu mengerikan. Swoosh, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tapi dia memuntahkan tongkat hitam kecil itu. Meletus. Kultivator pendek membuat gerakan dengan ganas. Saat dia mengucapkan kata itu, tongkat hitam itu meledak dengan suara keras yang memekakkan telinga. Putaran cahaya hitam seperti matahari muncul di atas pembudidaya pendek dengan momentum yang mencengangkan.
Cahaya pedang abu-abu langsung tenggelam oleh gugusan cahaya hitam. Liu Ming, yang berada di langit, mengerutkan kening. Sayap perak di punggungnya mengepak, dan dia terbang dengan kabur, menghindari tepi gugusan cahaya hitam. Tepat ketika kultivator pendek ingin melarikan diri lagi. Angin dingin yang tajam tiba-tiba datang dari belakang kepalanya. Dia hanya merasakan sedikit kedinginan di lehernya, dan pedang abu-abu kecil menembus lehernya. Itu adalah pedang putra. Kultivator pendek melebarkan matanya, tidak mau mati seperti ini, dan mayatnya jatuh ke tanah. Di udara, Liu Ming memanggil kembali pedang putra dan menggabungkan dua pedang, lalu dia menukik ke bawah. Setelah menjarah perangkat penyimpanan dan barang-barang lain dari kultivator pendek, dia melepaskan pikiran surgawi untuk memindai radius lebih dari 10 mil. Setelah memastikan bahwa tidak ada pembudidaya klan Senre lain yang tertarik dengan pertempuran itu, dia menghela napas lega. Dia segera memegang batu roh kelas atas di satu tangan dan mulai memulihkan kekuatan spiritual sementara tangan lainnya memegang slip giok dari peta. Setelah beberapa saat, Liu Ming menyingkirkan slip batu giok itu dan merenung. Menurut tanda di peta, jika dia terbang mengelilingi lembah kepunahan neraka selama lebih dari sebulan, dia akan dapat terbang melintasi lembah kepunahan neraka dan tiba di tujuan perjalanannya, Sungai Neraka. Namun, di sepanjang jalan, dia harus melewati dataran hantu-hantu tempat makhluk-makhluk hantu bersarang. Meskipun dia mungkin bertemu banyak suku makhluk hantu, dia yakin bisa menyembunyikan auranya dengan Che-Huan Totem. Jika dia lebih berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah besar. Bahkan jika dia benar-benar ditemukan, dengan kecepatannya sendiri, selama itu bukan makhluk hantu negara surgawi, dia dapat melarikan diri tanpa masalah. Setelah Liu Ming mengambil keputusan, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di cakrawala. Karena takut bertemu dengan kultivator Serene klan lainnya, terutama kota air dingin dan kota api, Liu Ming tidak mengikuti rute di dekat lembah kepunahan neraka, tetapi mengambil jalan memutar yang besar. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika Liu Ming melewati pegunungan yang sunyi dan abu-abu, benturan keras kekuatan spiritual tiba-tiba datang dari jarak lebih dari 10 mil. Di kejauhan, lampu merah dan lampu biru bertabrakan satu sama lain. Seseorang bertarung di tempat seperti ini. Mungkinkah para penjaga yang melarikan diri ke sini? Ekspresi Liu Ming sedikit berubah, dan dia berhenti. Dia merenung sedikit, lalu dia menggunakan Che-Huan Totem untuk menyembunyikan auranya. Dia berubah menjadi cahaya redup, bergerak diam-diam. Dia dengan cepat mendekati tempat pertempuran dan bersembunyi di balik batu besar. Dia melihat ke arah lapangan, dan dia sedikit terkejut. Dalam beberapa mil di depan, beberapa puncak gunung kecil telah runtuh. Banyak lubang yang dalam bisa dilihat di tanah. Tempat itu benar-benar berantakan. Memindahkan pandangannya ke atas lagi, jantung Liu Ming berdetak kencang. Dari dua orang yang bertarung sengit, lampu merah adalah Leng Meng, pemimpin kota bulan dingin dan yang lainnya adalah pemimpin kota air dingin, Lan Su. Yang lebih mengejutkan Liu Ming adalah pria kekar berjubah biru itu setengah basah oleh darah dan wajahnya merah, tetapi Leng Meng tampak tenang. Kenapa mereka di sini? Sedikit kejutan melintas di mata Liu Ming. Menurut ingatannya, ketika dia pergi, mereka seharusnya berada di tengah pertempuran, mengapa mereka muncul di tempat ini? Dia melirik pria kekar berjubah biru sejenak, lalu dia menatap Leng Meng. Saat ini, Leng Meng yang tingginya 9 meter diselimuti oleh cahaya berdarah. Setelah diperiksa lebih dekat, itu mengalir perlahan seperti cairan. Selain itu, ada 9 hantu berdarah yang mengambang di sampingnya. Mereka tampak aneh dan halus. Selain itu, setiap hantu berdarah memancarkan tekanan spiritual tidak kurang dari real pellet stat. Sepertinya ini adalah teknik darah. Liu Ming diam-diam menebak di dalam hatinya, dan dia tidak bisa tidak mengingat kaisar darah yang telah dia lawan. Bagus, aku tidak menyangka kami masih meremehkanmu setelah banyak perhitungan. Orang pertama di bawah negara surgawi kota bulan dingin benar-benar sesuai dengan namanya. Saya tidak menyangka bahwa Anda telah mengembangkan teknik neraka darah ke tingkat ini. Anda bahkan mengorbankan 9 putra neraka darah. Pria kekar berjubah biru menyapu hantu berdarah di sekitar Leng Meng dan berkata dengan dingin. Leng Meng hanya mencibir dan tidak menjawab. Dengan jentikan tubuhnya, dia menyerbu ke arah pria kekar berjubah dengan 9 hantu berdarah. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu, bahkan dengan mengorbankan bawahanmu, hanya untuk saat ini,
murid pria kekar berjubah biru menyusut saat dia berkata dengan dingin. Untuk membuat upeti ini sangat mudah, penguasa kota secara khusus memberiku bendera roh darah ini, tapi aku tidak mengharapkanmu kota air dingin dan kota api untuk bergabung. Tim pengawal kota bulan dingin telah dihancurkan, tetapi tidak masalah, selama aku membunuhmu dan mendapatkan upeti kota air dingin, aku seharusnya bisa meredakan kemarahan penguasa kota-kota bulan dingin sedikit. Leng Meng berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya berdarah melintas di tangannya, dan sebuah bendera berdarah dengan panjang 3 meter perlahan naik dari tubuhnya. Dia memuntahkan sepetak darah ke bendera. Dalam sekejap, bendera berdarah tumbuh dengan liar di dalam darah. Setelah beberapa kedipan, itu berubah menjadi bendera besar berdarah. Aura mengancam naik langsung ke langit. Pupus. Beberapa sinar berdarah tiba-tiba melonjak keluar dari bendera berdarah dan bergabung menjadi hantu berdarah di sekitar Leng Meng. 9 hantu bersinar dalam cahaya berdarah, membuat raungan seperti binatang buas. Hantu yang awalnya tinggi tumbuh lebih tinggi. Hus, hantu-hantu itu bergegas menuju pria kekar berjubah biru. Wajah pria kekar berjubah biru itu berubah suram. Dia membuat gerakan dengan cepat sambil melantunkan dengan sungguh-sungguh, manik biru di atas kepalanya bersinar terang lagi, membentuk awan biru berbentuk corong. Itu mengalir turun untuk membungkus pria kekar itu di dalam, dan awan itu melesat jauh. Melihat ini, Leng Meng mencibir. Bab 1068, Udara Dingin Geng Biru. Saat awan biru terbang sekitar puluhan meter, 3 hantu berdarah muncul dengan kilat. Kecepatan sesaat membuat Liu Ming terdiam. Pada saat ini, hantu berdarah ini telah berubah menjadi hantu ganas dengan cakar berdarah yang panjangnya beberapa kaki di tangan dan kaki mereka. Cakar-cakar itu menggores ke arah awan biru. Beberapa aliran cahaya berdarah menghantam awan biru, membuatnya jatuh dengan keras. Meskipun tidak menghilang, itu masih dicegat. Wus! 6 putra neraka lainnya juga muncul dengan serangkaian bayangan, muncul di sekitar awan biru. Setelah 9 putra neraka darah melintas, cakar itu mengeluarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Semburan peluit datang. Lampu cakar berdarah yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring berdarah raksasa di sekitar awan biru, dan segera menutup. Permukaan awan biru tiba-tiba berguling dengan keras, dan terus berubah bentuk oleh cahaya darah dari segala arah. Setelah ditahan selama beberapa detik, itu terkoyak secara paksa. Di awan biru yang berserakan, pria kekar itu menyemburkan darah. Senjata sihir manik biru juga sedikit redup. Dia didorong ke tanah oleh kekuatan besar. Suara keras. Tanah tiba-tiba hancur menjadi lubang besar berukuran beberapa meter, dan kerikil terciprat kemana-mana. Teknik yang sangat kuat. Di belakang batu besar di kejauhan, Liu Ming menarik napas dalam-dalam saat menyaksikan pemandangan yang mempesona. Masing-masing dari 9 putra neraka darah yang dipanggil oleh Leng Meng memiliki kekuatan yang mendekati Real Pellet Stat, dan kecepatan mereka secepat kilat. Di bawah pengepungan seperti itu, pembangkit tenaga Real Pellet Stat manapun tidak dapat bertahan 10 langkah. Tidak mudah bagi Lansu untuk bertahan sampai sekarang dengan kekuatannya sendiri. Jika dia yang melawan Leng Meng dan jika dia tidak bisa membunuhnya sebelum memanggil anak-anak neraka darah, peluangnya untuk menang tidak akan jauh lebih tinggi. Orang pertama di bawah negara surgawi kota bulan dingin bukan hanya gelar. Omong-omong, 9 wilayah tenang utama dunia bawah sangat luas dan tak terbatas. Ada banyak kekuatan besar dan kecil di antara mereka. Jika jenderal tenang dari kekuatan menengah di wilayah air tenang belaka memiliki kekuatan seperti itu, 9 raja tenang yang misterius bahkan lebih tak terduga. Mereka bahkan bisa menyaingi negara pemahaman mistik dari 4 sekte kuno. Seperti yang dipikirkan Liu Ming, situasi di pihak Leng Meng dan Lan Su kembali memburuk. Di udara, cahaya perak menyilaukan datang. Leng Meng sudah menggenggam tombak perak di tangannya, dan dia menukik dengan niat membunuh. Dia ada di udara, dan tombak perak berubah rupa menjadi bayangan pekat tombak besar, menikam pria kekar berjubah biru di bawah seperti badai. Di lubang besar di bawah, pria kekar berjubah biru berdiri. Wajahnya pucat saat ini, dan ada luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Melihat Leng Meng menukik ke bawah, dia buru-buru melemparkan perisai cahaya biru, lalu dia melompat keluar dari lubang raksasa. Ada semburan suara siulan. Bayangan tombak perak padat hampir tidak melewati bahunya. Bang! Petik 2.
Perisai cahaya runtuh secara langsung. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan ditembus oleh bayangan tombak. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, suara siulan yang sama datang dari samping. Bayangan tombak menyerang lagi, 9 putra neraka darah juga menyerang pria kekar berjubah biru. Leng Meng jelas ingin membunuh pria kekar berjubah biru di sini. Pria kekar berjubah biru membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah ke manik biru di atasnya. Di bawah kilatan cahaya biru panik dari manik itu berubah menjadi bola bundar biru yang berputar seukuran tangki air, menghalangi di depannya. Suara dentang itu hebat. Di tengah suara bentrok, tombak perak dan lampu cakar berdarah menyerbu bola bundar biru. Bola biru besar itu berkedip-kedip dengan panik. Tetesan biru terbentuk di tempat bayangan tombak dan lampu cakar menghantam. Segera setelah itu, tetesan mengembun menjadi cairan biru dan melonjak dari bola bundar. Cairan biru menyebar ke tombak perak yang jatuh, yang mengejutkan Leng Meng. Cairan biru tak dikenal ini memiliki daya hisap yang aneh, dan tombak perak di tangannya benar-benar tersangkut oleh cairan ini. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan, itu tidak bisa lepas dari cairan sama sekali. Tidak hanya itu, udara dingin yang menakutkan dengan cepat menyebar ke arahnya melalui tombak. Leng Meng segera melepaskan tombak perak dan mundur. Lansu membuat gerakan sambil membuat nyanyian rendah. Rune misterius melintas ke bola bundar biru di sepanjang nyanyian. Tiba-tiba, udara dingin yang menyebar dari bola biru meningkat pesat. Saat berikutnya, Lansu berteriak keras. Meletus. Titik cahaya biru muncul di bola bundar biru yang berputar, lalu retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Keadaan ini hanya berlangsung selama 3 detik sebelum terbuka. Untuk sesaat, gas biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Di awan biru ini juga terdapat banyak tetesan air berwarna biru. Setelah berputar di udara, mereka menembak seperti anak panah. Wajah Leng Meng pucat pasi. Dia buru-buru membuat gerakan. Bendera berdarah melepaskan gelombang cahaya berdarah tebal dan membungkusnya di dalam. Tepat setelah melakukan ini, gas biru yang bergolak menyelimuti area sekitar hampir 100 meter seperti gelombang yang melonjak, 9 putra neraka darah dan bendera berdarah tidak terkecuali. Meskipun Leng Meng dikelilingi oleh cahaya berdarah pelindung, dia masih merasakan udara dingin yang mencengangkan dari awan biru di sekitarnya, membuat seluruh tubuhnya langsung mati rasa. Sangat berat baginya bahkan untuk menggerakkan satu jari pun. Dalam keterkejutan, dia melirik putra-putra neraka darah di awan biru. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, suara berderak datang. Tetesan itu keluar dari manik bundar yang menempel pada anak-anak neraka darah dan cahaya darah pelindung Leng Meng. Kakak, 9 putra neraka darah dan cahaya berdarah ditutupi dengan lapisan kristal es biru. Tidak hanya itu, bahkan bendera darah di atasnya ditutupi lapisan kristal es biru. Cahaya berdarah sangat berkurang. Udara biru dingin hanya ada selama 2 detik, lalu menghilang secara aneh, mengungkapkan situasi di dalam. Melihat situasi ini, Liu Ming yang bersembunyi di kejauhan kembali tersentak. Dengan Leng Meng dan pria kekar berjubah biru sebagai pusatnya, area sekitar hampir 300 meter telah berubah menjadi dunia es dan salju kristal biru. Leng Meng dan 9 putra neraka darahnya benar-benar dibekukan oleh lapisan kristal es biru dan berubah menjadi 10 patung es biru yang hidup. Hanya pria kekar berjubah biru yang tidak terpengaruh. Tubuhnya diselimuti tirai cahaya biru samar. Ini udara dingin Blue Gang. Liu Ming mengalihkan pandangannya ke kristal biru di tubuh Leng Meng dan mengingat kabut biru yang baru saja dilihatnya. Nama yang dikabarkan muncul di hatinya. Blue Gang Cold Air ini adalah harta karun bagi seorang kultivator yang mempraktikkan teknik atribut dingin. Hanya segumpal saja yang bisa membekukan semua yang ada di dunia. Yang cukup menakjubkan adalah bahwa benda-benda yang membeku untuk sementara waktu dapat lolos dari perjalanan waktu dan menjadi padat seperti batu. Bahkan pisau tajam senjata ajaib tidak bisa menyakiti sedikit pun. Ini membuatnya sangat berguna. Jika seseorang bisa menambahkan sedikit Blue Gang Cold Air ke senjata spiritual atribut dingin atau senjata sihir, kekuatannya bisa 100 kali lebih banyak. Hanya saja Blue Gang Cold Air ini sulit ditemukan di ranah manapun. Bahkan di benua langit tengah, hanya di kedalaman gua Gletser ribuan tahun di ujung utara yang dapat menemukan jejaknya. Liu Ming tidak tahu apa-apa tentang udara dingin ini, tetapi untuk mencoba mengembunkan air berat Yuan pertama sendiri,
dia telah membaca banyak buku tentang elemen air. Dia menemukan pengenalan air dingin Lan Geng ini. Sekarang dia melihatnya hari ini, sungguh menakjubkan. Menurut spekulasinya, seharusnya ada jejak udara dingin Blue Geng yang sangat murni di senjata manik neraka di atas kepala Lan Su. Setelah menghancurkan diri sendiri, akan ada kekuatan yang menghancurkan bumi. Pada saat ini, perisai cahaya biru muda pada pria kekar berjubah biru bergoyang dan kemudian menghilang. Wajahnya terlihat sedikit lebih tua dari sebelumnya. Dia melirik Leng Meng dan 9 putra neraka darah di sekitarnya, lalu dia mencibir. Dia mengguncang tubuhnya, tampak sedikit gemetar. Jelas, pria berotot itu benar-benar kelelahan dalam hal kekuatan spiritual dan kekuatan fisik setelah melalui pertempuran yang begitu menegangkan dan meledakkan senjata ajaib. Dia dengan cepat mengeluarkan botol batu giok dan menuangkannya ke mulutnya, baru kemudian dia tampak sedikit pulih. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Liu Ming, yang bersembunyi di kejauhan, hendak bergerak, tapi tiba-tiba dia mendengar bunyi klik ringan di telinganya. Dia tertegun dan bersembunyi di tempat yang sama lagi. Pria kekar berjubah biru, yang hendak terbang, tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang dengan tak percaya. Bab 1069, Pengejaran. Meski Leng Meng membeku, matanya masih berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Lapisan cahaya berdarah muncul di tubuhnya, dan bendera berdarah di atas kepalanya berkedip dengan cahaya berdarah. Kristal es biru yang menutupinya memiliki banyak retakan kecil, dan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika pria kekar berjubah biru melihat situasi ini, dia tercengang. Jimat hitam seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya dengan sekejap. Ada jejak keengganan di wajahnya, tapi dia akhirnya membuat keputusan. Dia bernyanyi dengan suara rendah dan melambaikan tangannya. Jimat hitam berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke sisi Leng Meng. Dengan puff, jimat itu hancur, dan gelombang tak terlihat menyebar, menutupi area sekitar lebih dari 30 meter. Segala sesuatu dalam jangkauan tampak membeku dalam sekejap. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Meski cahaya berdarah di tubuh Leng Meng masih ada, tidak lagi berkedip. Lampu merah pada bendera berdarah itu sama, dan retakan yang terus menyebar di permukaan kristal es tiba-tiba berhenti. Jimat apa ini? Sepertinya bisa membekukan ruang dalam jarak tertentu. Jika tanpa sarana untuk memecahkan ruang, tidak mungkin untuk melarikan diri dengan cepat. Di kejauhan, Liu Ming terkejut dengan pemandangan yang bola matanya hampir jatuh. Jimat pemenjaraan ajaib semacam ini tidak pernah terdengar bahkan di buku-buku tebal kuno dari Sekte Taiking. Setelah pria kekar berjubah biru selesai melakukan ini, dia akhirnya merasa lega. Cahaya biru muncul di bawah kakinya dan membawanya ke kejauhan. Leng Meng di penjara di tempat. Matanya tidak bergerak. Melihat pria kekar berjubah biru terbang menjauh, sedikit kegilaan muncul di kedalaman matanya. Pada saat ini, beberapa ratus meter di belakang Leng Meng, Liu Ming berubah menjadi bayangan hijau pucat dan terbang keluar dari belakang sebuah batu besar yang berada di luar bidang pandang Leng Meng. Dia pergi ke arah pria kekar berjubah biru. Setelah pria kekar berjubah biru meninggalkan gunung tandus di sini, dia berubah menjadi cahaya pelarian biru dan dengan cepat berlari pergi. Sepanjang jalan, dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Ketika ada sedikit pergerakan dalam radius 100 mil, dia langsung mengubah arah. Setelah mengubah beberapa arah dan terbang ribuan mil, dia mendarat di lembah pegunungan yang dalam di dekat lembah kepunahan neraka. Begitu pria kekar berjubah biru itu mendarat, dia tersentak dengan suara rendah. Setelah memindai dengan pikiran surgawi, dia menjentikkan jarinya dan meluncurkan beberapa lampu biru ke sekitarnya. Pesona sederhana disiapkan. Setelah melakukan semua ini, pria kekar itu menghela nafas lega. Setelah mengkonsumsi ramuan biru dan menyalurkan kekuatan spiritual untuk mencernanya, wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Pada saat ini, cahaya pedang abu-abu tiba-tiba ditembakkan dari tumpukan puing lebih dari 90 meter. Itu menusuk pria berotot berjubah biru dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pesona yang dipasang oleh pria kekar itu dihancurkan oleh cahaya pedang tepat setelah sekejap. Pria kekar berjubah biru sangat waspada setelah pertempuran sebelumnya. Melihat serangan mendadak ini, dia langsung berguling seperti ikan hingga sejauh 30 meter. Boom! Petik 2. Bayangan pedang abu-abu menembus langsung ke tanah tempatnya berada. Sebuah lubang besar meledak terbuka. Namun,
Meski pria kekar berjubah biru itu bersembunyi dengan cepat, lengan kirinya masih terluka, dan darah dengan cepat mengalir keluar. Siapa yang berani menyelinap menyerangku? Tunjukkan dirimu. Saat berikutnya, pria kekar berjubah biru terbang ke udara, mengeluarkan payung putih besar, menutupi tubuhnya dan berteriak dengan keras. Dia melihat sekeliling dengan curiga dan kaget. Setelah pedang terbang abu-abu meleset satu pukulan, itu berbalik dan menembak ke arah pria kekar berjubah biru lagi. Dengan sekejap, itu berubah menjadi bayangan pedang abu-abu pekat yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti pria kekar itu. Pria kekar berjubah biru telah melepaskan pikiran surgawi, tetapi dia masih tidak dapat merasakan pemilik pedang terbang ini. Melihat bayangan pedang yang masuk, dia memberi isyarat dan mengarahkan payung putihnya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengenai payung putih itu, membuatnya bergetar lagi dan lagi. Payung putih ini hanyalah prototipe senjata ajaib. Kekuatannya jauh lebih rendah dari Cold Blur Bat, tapi sekarang manik itu dihancurkan sendiri olehnya, dia hanya bisa melawan dengan payung putih ini. Saat bayangan pedang menghantam payung putih, kekuatan besar ditransmisikan kepadanya melalui payung putih, menyebabkan Lan Xu, yang vitalitasnya rusak parah, terlihat pucat. Tapi untungnya, dia hampir tidak bisa menolak. Setelah bayangan pedang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyerang untuk sementara tanpa hasil, cahaya abu-abu menyala dan kembali. Pria kekar berjubah biru hanya merasakan tubuhnya rileks, lalu dia sangat gembira. Dia berencana untuk menggunakan senjata sihir pertahanan lain untuk mendapatkan sedikit nafas. Namun, bayangan pedang abu-abu di kejauhan digabungkan menjadi satu setelah peluit yang jelas, berubah menjadi pedang abu-abu raksasa setinggi 30 meter. Itu menebas ke arah pria kekar berjubah biru lagi. Pada saat yang sama, di belakang pria berotot itu, sebuah petir terdengar, dan cahaya pedang ungu keluar dari udara tipis. Cahaya ungu menyala dan juga berubah menjadi pedang ungu raksasa. Itu dibungkus dengan busur petir. Suara berderak terdengar keras. Saat berikutnya, dua pedang raksasa bersilangan seperti gunting dan menebas payung putih. Terdengar suara robek saat payung putih besar itu langsung terbelah. Hus! Petik 2. Sosok biru keluar dari dua pedang raksasa, satu lengannya telah dipotong di bahu, dan darah mengalir tanpa henti. Wajah pria berotot itu sangat pucat. Dia tidak peduli dengan cederanya dan bernyanyi dengan cepat. Sekelompok api biru muncul dan membungkus tubuhnya, membawanya pergi. Melihat ke arah itu, dia menuju ke arah Hell Extinct Valley. Sosok hijau muncul dari tanah sejauh 300 meter. Itu Liu Ming. Dia tidak pernah muncul karena dia khawatir pihak lain masih memiliki jenis jimat yang dipenjara di luar angkasa. Dia ingin menggunakan dua pedang terbang untuk menghabisi pihak lain, tetapi dia tidak berhasil. Dia hanya bisa mengejar dengan teknik pengendalian pedang. Ketika pria kekar berjubah biru terbang ke lembah kepunahan neraka sejenak, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan, dan kecepatan pelariannya menjadi semakin cepat. Dia terjun ke lembah punah neraka. Liu Ming ragu sejenak, tapi dia masih mengejar. Menurut Leng Meng, pria kekar berjubah biru itu kemungkinan besar akan membawa upeti dari kota air dingin untuk Raja Tenang. Saat ini, pria ini dalam keadaan lemah dan kekuatan spiritualnya sangat rusak. Kesempatan yang sangat bagus, Liu Ming tentu saja tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, meskipun Qi yang punah di lembah punah neraka sangat berbahaya bagi klan Serene dan makhluk hantu, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya sebagai manusia. Begitu dia memasuki lembah kepunahan neraka, Liu Ming segera menyadari perbedaannya. Di lembah yang luas ini, Yin Qi di sini sebenarnya sangat rendah, dan ada banyak aura lain yang tercampur di dalamnya, yang terlihat sangat kacau. Saat ini, Liu Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan isyarat, sayap perak itu muncul di belakangnya. Jarak antara dia dan pria kekar berjubah biru dengan cepat dipersingkat. Pria kekar berjubah biru menoleh ke belakang dengan cemas. Baru saja, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik terlarang untuk membakar vitalitasnya, baru kemudian dia mendapatkan kekuatan spiritual. Lebih buruk lagi, untuk menyingkirkan pengejaran, dia bahkan pergi ke tanah berbahaya, lembah kepunahan neraka. Siapa tahu orang di belakangnya berani mengejar. Meskipun dia masih memiliki dua harta, dia masih memiliki rasa takut saat memikirkan kekuatan dari dua pedang tadi. Bahkan jika dia menggunakan semua hartanya, dia mungkin tidak bisa mempertahankan pedangnya.
Yang paling membuatnya takut adalah dia tidak bisa merasakan kultivasi pihak lain dengan pikiran surgawi. Saat pikirannya berubah, dia memberi isyarat dan sedikit meningkatkan kecepatan melarikan diri, lalu dia terus mengubah arah agar tidak terjebak oleh cahaya pedang di belakang. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi di Hellexing Valley. Dalam sekejap mata, mereka terbang ribuan mil dan secara bertahap masuk ke kedalaman lembah punah neraka. Meskipun pria kekar berjubah biru bergerak dengan segala cara yang mungkin, Liu Ming masih perlahan menyusul. Ketika dia berbelok tajam, melewati puncak gunung yang gelap dan terjal, dia menemukan bahwa di antara dua puncak di depan, ada ngarai yang remang-remang. Terdengar suara air mengalir yang samar. Pria kekar berjubah biru sangat gembira saat melihat ini. Apa yang dia latih adalah teknik atribut air. Jika ada sungai bawah tanah di ngarai, dia bisa menyelinap ke dalamnya dan menggunakan teknik pelarian air untuk menghindari pengejaran di belakangnya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan terbang menuju ngarai. Pada saat ini, Liu Ming cemas setelah melihat tindakan pria kekar berjubah biru itu. Jika pria kekar berjubah biru benar-benar pergi ke aliran air bawah tanah, bahkan jika dia memiliki taktik armor binatang, yang pandai mengendalikan air, dia tidak yakin akan membunuh pria ini. Dia berakselerasi dan mengikuti pria kekar berjubah biru ke ngarai. Begitu Liu Ming memasuki ngarai, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya bergetar. Kekuatan hisap yang tak dapat dijelaskan bekerja padanya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, setelah dia terguncang, dia mau tidak mau jatuh ke arah tertentu di ngarai. Dalam keterkejutan, sebelum dia sempat bereaksi, pandangannya menjadi gelap sesaat, lalu pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Dia tidak berada di ngarai tetapi di ruangan batu raksasa berukuran 300 meter. Ngarai barusan sebenarnya adalah ilusi, dan itu adalah pesona yang sangat terampil. Pada saat ini, Liu Ming akhirnya menyadari bahwa dia membobol pesona yang tidak diketahui di lembah kepunahan neraka. Puluhan meter di depan, pria kekar berjubah biru juga berdiri di sana dengan tercengang. Bab 1070, Sosok Misterius. Ketika pria kekar berjubah biru mendengar gerakan itu, dia melihat Liu Ming di belakangnya dan dia mundur sejauh 30 meter, menatap Liu Ming dengan waspada. Liu Ming melirik pria kekar berjubah biru, tapi dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Situasi di sini mengungkapkan keanehan. Dia tidak ingin bertindak gegabah sampai dia mengetahuinya. Kamu adalah bawahan Leng Meng. Dia mengirimmu untuk memburuku. Setelah ragu-ragu sejenak, pria kekar berjubah biru itu bertanya dengan ragu-ragu. Dia tidak melihat wajah Liu Ming dengan jelas sampai saat ini. Dia samar-samar ingat ketika mengepung orang-orang di kota air dingin, dia adalah salah satu penjaga di sekitar Leng Meng yang kekuatannya berada di negara pelet Sudo. Sekarang dia tidak bisa mendeteksi basis kultivasi, pihak lain pasti menggunakan semacam seni mistik untuk menyembunyikan aura. Pada saat ini, selain keterkejutannya, dia juga diam-diam menggunakan seni mistik untuk membakar hampir 100 tahun vitalitasnya untuk memulihkan beberapa kekuatan spiritual, yang sedikit meningkatkan keberaniannya. Liu Ming tidak menanggapi pertanyaan pria kekar berjubah biru itu. Dia melihat sekeliling ke ruang batu. 3 dinding dan bagian atas tampaknya diselimuti semacam pesona. Mereka semua tampak keabu-abuan. Jalan di belakangnya sekarang diselimuti tirai cahaya abu-abu. Di permukaan tirai cahaya, rune hijau tak dikenal mengalir samar di atasnya. Cahaya masuk dari luar. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke ruang batu. Mereka bisa masuk tanpa halangan dari luar, tapi bukan berarti mereka bisa keluar dengan cara yang sama. Setelah melepaskan pikiran surgawi, dia menemukan bahwa pikiran surgawinya dipantulkan. Liu Ming terus menggunakan pikiran surgawi untuk menyelidiki dinding lainnya, dan hasilnya sama. Di bagian paling dalam dari ruangan batu kosong ini, dia menemukan sebuah platform batu persegi panjang hitam yang di atasnya diletakkan sebuah lampu perunggu kuno dengan gaya sederhana. Tampaknya sudah tua dan tertutup lapisan debu yang tebal. Lampu perunggu kuno ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual seolah-olah itu adalah hal yang biasa, tetapi untuk beberapa alasan, itu memberi Liu Ming perasaan yang sangat suram. Selain itu, tidak ada apa-apa di sana. Pria kekar berjubah biru itu marah melihat Liu Ming mengabaikannya seperti ini, dan dia akan bertindak. Tetapi pada saat ini, sebuah perubahan terjadi. Suara lembut datang dari ruang batu. Suara itu hampir tidak terdengar, tetapi di lingkungan yang begitu sunyi,
itu seperti guntur bagi Liu Ming dan pria kekar berjubah biru. Mereka menoleh dengan kaget. Lampu perunggu kuno di platform batu hitam menyala, tetapi apinya hanya seukuran kacang kedelai, terlihat sangat lemah seolah-olah bisa ditiup dalam satu tarikan napas. Segera setelah itu, kepulan asap hijau muncul dari lampu. Seluruh platform batu berguncang, dan aura ganas yang tak terlukiskan keluar darinya. Ketika Liu Ming dan pria kekar berjubah biru melihat ini, mereka berdua terkejut. Liu Ming tiba-tiba berbalik dan membuat gerakan pedang. Pedang jiwa anak Ibu Yin melintas dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 60 meter, menebas tirai cahaya abu-abu. Pria kekar berjubah biru bahkan tidak mau repot-repot bertarung dengan Liu Ming, dan dia melemparkan cakra tulang ke tirai tipis. Bayangan cakram yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Namun, apakah itu cahaya pedang besar Liu Ming atau bayangan cakram Lansu, semuanya tidak efektif melawan tirai cahaya putih. Mereka hanya mengaduk riak ringan pada tirai tipis sebelum pulih kembali. Melihat adegan ini, keduanya terkejut lagi. Saat ini, bagian atas platform batu sudah mengepul dengan asap hijau. Sosok samar perlahan muncul dari asap hijau. Dua lampu merah menyala di wajah sosok itu, menatap Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan dia segera berbalik dan mengeluarkan manik kuning, menghadap ke arah platform batu. Mutiara sungai gunung berputar dan mengeluarkan kabut kuning, membungkusnya di dalamnya. Bersamaan dengan itu, pedang roda pahit melintas dan mengelilingi Liu Ming, memancarkan kilat ungu. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam asap biru itu, aura mengancam yang dipancarkannya benar-benar menakutkan, membuatnya merasa ketakutan. Perasaan ini, setelah dia maju ke periode kristalisasi, hanya datang dari pembangkit tenaga listrik negara surgawi. Pria kekar berjubah biru di samping dengan cepat melirik mutiara sungai gunung dan pedang roda pahit di atas kepala Liu Ming, lalu dia juga meludahkan senjata perisai kecil yang berubah menjadi tirai cahaya abu-abu di sekelilingnya. Dia juga menyilangkan satu tangan di depan dadanya. Kultivator manusia. Sosok buram dalam asap hijau menghela nafas bingung, lalu dia melirik pria kekar berjubah biru tidak jauh dari sana. Klan tenang. Sosok buram itu mengeluarkan suara penuh kebencian, lalu dia melambaikan satu tangannya. Rune hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tirai cahaya abu-abu di langit-langit. Setelah berkedip, awan hijau terbentuk, mengeluarkan dengungan yang keras. Segera setelah itu, awan hijau memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Pria kekar berjubah biru dan Liu Ming sama-sama kagum. Liu Ming menendang kakinya ke tanah dan mengelak ke samping tanpa berpikir. Ketika keberadaan yang tidak diketahui ini jelas memusuhi pria kekar itu, lebih baik Liu Ming menjauh dulu. Melihat ini, pria kekar berjubah biru itu tentu saja ketakutan dan marah. Setelah mengerang rendah, dia juga berencana untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Lampu hijau di langit-langit menyala dan memancarkan cahaya hijau, membuat suara mendesis, 8 petir hijau tebal diluncurkan ke pria kekar berjubah biru. Pria kekar berjubah biru hanya bisa mengangkat satu tangan tanpa daya. Cakra tulang terbang keluar dan berubah menjadi bayangan cakra putih yang tak terhitung jumlahnya, menembaki petir hijau yang masuk. Suara gemuruh datang. Begitu bayangan cakram putih ini menyentuh petir hijau, mereka tersebar tanpa perlawanan. Lalu, ada guntur besar lainnya. 8 petir hijau tebal terjalin di udara dan terkondensasi menjadi bola petir hijau raksasa, kemudian menyebar menjadi jaring petir hijau dan membungkus pria kekar dengan jubah biru bersama dengan perisai abu-abu kecil. Pria kekar berjubah biru menunjukkan wajah yang sulit dipercaya. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, suara berderak yang memekakkan telinga sudah datang. Tirai tipis yang dibentuk oleh perisai abu-abu kecil di sekelilingnya bahkan hancur di jaring petir. Segera setelah itu, tubuh pria kekar berjubah biru itu juga diselimuti petir hijau. Setelah hanya 1 detik, jaring petir hijau melintas, mengungkapkan semua yang ada di dalamnya. Tubuh bagian atas pria kekar berjubah biru telah menghilang tanpa jejak dalam kilat hijau, dan separuh tubuh yang tersisa juga hangus. Itu jatuh ke tanah dalam asap hitam yang bergulung. Saat berikutnya, lampu hijau di atas dengan cepat menghilang dan berubah menjadi awan hijau lagi, tetapi jauh lebih redup dari sebelumnya. Serangan seperti itu membuat Liu Ming ketakutan. Tapi dia dengan cepat kembali sadar, melihat sosok buram dalam asap hijau dengan tatapan waspada. Dia diam-diam menyeduh kekuatan spiritual.
Jika keberadaan yang tidak diketahui ini benar-benar bermaksud untuk menyerangnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan petir surgawi surga ke-9 dan Void Sword Maru lagi dengan segala cara. Hanya dua cara ini yang bisa menyelamatkan hidupnya dalam menghadapi keberadaan yang menakutkan ini. Setelah sosok dalam asap hijau menyelesaikan semua ini, dia menghela nafas lega seolah mengeluarkan nafas cemberut. Asap hijau berangsur-angsur menghilang, menampakkan sosok di dalamnya. Ini adalah pria parubaya dengan jubah hijau. Wajahnya tampak abu-abu, yang terlihat tidak berbeda dengan manusia biasa, namun ada sedikit kelelahan di wajahnya. Tampaknya serangan tadi juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Liu Ming dengan cepat melirik pria parubaya berjubah hijau dengan sedikit keraguan. Meskipun orang ini memancarkan aura Celestial State, tampaknya tidak stabil. Selain itu, tubuhnya terlihat agak kabur, yang agak mirip dengan makhluk hantu di jalan hantu jahat. Saat Liu Ming menatap pria parubaya berjubah hijau, pria parubaya itu juga tampak berpikir. Wah, kamu sedang berlatih teknik hantu. Tampaknya Anda juga telah berlatih seni mistik beberapa Serene Clan. Tidak? Kenapa kamu juga memiliki aura biskin di tubuhmu? Pria parubaya berjubah hijau bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan bingung. Wajah Liu Ming sedikit berubah ketika dia mendengar pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa rahasianya sepertinya telah diketahui oleh pria parubaya ini. Bahkan tetua negara surgawi di jalan hantu jahat tidak dapat melihat rahasia Liu Ming ini. Senior sepertinya bukan anggota Serene Clan. Apa kau manusia? Atau? Liu Ming tidak menjawab pertanyaan pihak lain secara langsung. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia bertanya dengan hormat. Pria parubaya ini tidak memiliki aura makhluk hidup. Hanya ada ki hantu yang tebal, tapi itu benar-benar berbeda dari makhluk hantu biasa yang pernah dilihatnya. Setelah bergerak barusan, auranya sepertinya juga melemah. Pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tirai cahaya abu-abu di pintu masuk ruangan batu sedikit lebih redup dari sebelumnya. Liu Ming berpikir dalam hati bahwa jika dia melepaskan Void Sword Maru yang tersegel, dia memiliki 50% kepastian untuk memecahkannya, jadi dia merasa nyaman. Manusia atau hantu? Haha, tentu saja aku tidak terlihat seperti manusia atau hantu, hahaha. Pria parubaya berjubah hijau tertawa mencela diri sendiri. Suaranya semakin keras dan keras seolah-olah dia tidak bisa menekan emosinya. Dia hanya tertawa panik. Liu Ming kaget saat melihat tingkah aneh pria parubaya berjubah hijau itu. Bab 1071, King Lan. Pria parubaya berjubah hijau tertawa lama, dan akhirnya dia tenang. Dia melayang turun dari platform batu, lalu dia berkata dengan ringan. Anak manusia, akulah yang bertanya. Mengapa Anda sebagai manusia di dunia bawah terdalam ini? Setelah mendengar kata-kata itu, matanya berkedip beberapa kali dan tanpa sadar melihat ke arah pintu masuk ruang batu. Tahan pikiran kecilmu. Ruang di sini sudah diselimuti oleh arai magnetik 6 yuan saya. Meski akan runtuh, itu masih cukup untuk menjebak junior sepertimu selama 10 tahun. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Jika saya puas dengan jawaban Anda, saya tidak hanya tidak akan menyakiti Anda, tetapi saya juga akan memberi Anda kesempatan besar. Pria parubaya itu berkata dengan senyum dingin. Peluang bagus. Wajah Liu Ming tidak menunjukkan perubahan apapun, tapi dia berpikir cepat. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata setengah benar, Senior, junior sedang dikejar oleh musuh bebuyutan, dan saya tidak sengaja memasuki celah ruang yang terhubung ke dunia ini. Baru belakangan ini saya mengetahui bahwa tempat ini sebenarnya adalah dunia bawah tanah terdalam yang legendaris. Celah ruang? Nak, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong. Celah ruang yang menghubungkan dua dunia sangat tidak stabil. Bahkan ketika saya berada di puncak saya tidak berani masuk. Bagaimana Anda, seorang pembudidaya negara pelet Sudo, bisa masuk begitu mudah? Pria berjubah hijau itu mencibir. Wajahnya menjadi lebih dingin, dan aura bistin yang mengancam keluar dan berubah menjadi hantu kabur. Itu adalah rubah dengan rambut hijau panjang. Itu terjalin dengan busur petir, 7 ekor bergoyang-goyang di belakangnya. Senior, tolong pikirkan lagi. Saya tidak punya niat menipu senior. Saya adalah murid dari Sekte Taiking di benua langit tengah. Saya bertemu celah ruang di jalan hantu jahat yang dibuka sekte saya. Liu Ming buru-buru menjelaskan. Dilihat dari aura biskin yang kuat dan pantasem aspeknya,
dia ternyata adalah pembangkit tenaga biskin, yang benar-benar tidak terduga. Rubah berekor 7, mungkinkah? Liu Ming melirik pantasem aspek dan bergumam dalam benaknya. Jalan hantu jahat. Tempat apa ini? Evil Ghost. Tunggu, ceritakan tentang situasi di sana. Pria parubaya itu tampak termenung, lalu dia bertanya perlahan. Melihat pihak lain telah menahan auranya, Liu Ming segera memberitahunya tentang jalan hantu jahat. Oh, jadi maksudmu dunia raksasas, tempat pengasingan di dunia bawah terdalam. Ini memang mungkin. Pria parubaya berjubah hijau perlahan berkata sambil berpikir, dan aura yang menyesakkan berangsur-angsur menghilang. Melihat ini, Liu Ming merasa sedikit lega. Tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, lembah kepunahan neraka juga dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah perairan tenang. Semua orang akan menghindarinya dengan cara apapun, mengapa Anda membobol tempat ini? Pria parubaya berjubah hijau merenung sejenak dan bertanya lagi. Junior datang ke sini secara tidak sengaja setelah dikejar oleh kultivator Serene Clan yang baru saja dibunuh oleh senior. Kali ini, Liu Ming berkata dengan jujur. Sangat bagus. Jika kamu benar-benar berhubungan dengan klan Serene, aku harus memusnahkanmu dengan telapak tangan untuk melampiaskan amarahku. Pria parubaya berjubah hijau itu tampak ragu untuk beberapa saat, lalu akhirnya dia mengambil keputusan. Liu Ming mendengar kata-kata itu, tapi dia sedikit berkerut. Aku adalah biskin dari Savage Wild Continent, tapi seperti yang kamu lihat sekarang, aku hanyalah sisa jiwa saat ini. Anda pasti sangat ingin tahu mengapa saya ada di sini, dan mengapa saya sekarat di sini. Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak relevan baginya. Liu Ming menatap pria berjubah hijau dengan tenang dan mengangguk dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Nama saya King Lan. Saya adalah seorang penatua dari klan terkenal di benua liar Savage. Meskipun garis keturunan saya tidak sebagus 9 ekor legendaris, saya masih merupakan bakat langka. Ratusan tahun yang lalu, saya diundang oleh seorang teman dari keluarga yang sama untuk memasuki dunia bawah terdalam. Saya datang ke wilayah perairan tenang ini untuk membantunya mencapai hal besar. Pria parubaya berjubah hijau berbicara dengan kenang-kenangan. Meskipun butuh banyak kesulitan, masalah itu akhirnya selesai. Yang tidak saya duga adalah teman saya tidak punya niat baik untuk mengundang saya ke sini. Setelah masalah selesai, saya tidak hanya tidak menerima hadiah yang dijanjikan sebelumnya, tetapi dia juga berkolusi dengan pasukan Serene Clan, kota Nilu, untuk mengepung saya. Meskipun saya memiliki kultivasi yang lebih baik, saya tetap tidak bisa melawan mereka sendirian. Saya akhirnya mati di tempat ini. Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan getir. Karena itu masalahnya, jiwa senior seharusnya sudah lenyap. Mengapa Anda masih memiliki sub jiwa di sini? Liu Ming tiba-tiba bertanya. Itu karena aku selalu berhati-hati. Sebelum melakukan acara besar itu, saya menggunakan seni mistik untuk memasang sub jiwa ke senjata ajaib, dan saya menggunakannya sebagai mata susunan untuk mengatur arai magnetik 6 yuan ini. Jadi, setelah jiwa utama saya mati, jiwa bawah saya bisa hidup lama. Saya tidak pernah berpikir saya bisa bertahan sampai sekarang karena ini. Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan sedikit mencela diri sendiri. Ketika Liu Ming mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Pembangkit tenaga biskin ini sangat berhati-hati. Namun, bahkan dalam kasus ini, dia tetap berada dalam situasi ini. Kulit binatang buas yang berkomplot melawannya benar-benar menakutkan. Sayangnya, sub jiwaku lemah dan tidak bisa menahan erosi aura dunia bawah terdalam di luar lembah kepunahan neraka. Apalagi meninggalkan dunia bawah terdalam, jadi aku telah bersembunyi di tempat ini selama ratusan tahun. Saya memburu makhluk hantu peringkat rendah dan binatang yin untuk menyerap pemikiran surgawi mereka untuk bertahan hidup. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya terbayar. Pria berjubah hijau berkata dengan getir, dan dia akhirnya melirik Liu Ming sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Ming mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia memiliki firasat buruk dalam dirinya, Om. Apakah dia ingin mencuri tubuhku? Hehe, kamu tidak perlu khawatir. Sub jiwaku akan memudar setelah bertahun-tahun. Baru saja, saya secara paksa menyalurkan pesona di sini untuk membunuh pria klan Serene itu, yang memuaskan saya. Bahkan jika aku memiliki tubuhmu, aku tidak bisa hidup lama.
Pria parubaya berjubah hijau melirik Liu Ming dan berkata dengan senyum palsu. Mendengar ini, Liu Ming melirik sosok yang agak kabur itu, dan dia menemukan bahwa dia benar-benar kelelahan, baru kemudian dia merasa lega. Senior memberitahu saya begitu banyak, apakah Anda ingin saya membantu Anda dengan sesuatu? Liu Ming memikirkannya, dan dia mengerti sedikit. Ya, sisa jiwaku telah habis. Bahkan jika saya tidak diganggu, saya akan menghilang dalam beberapa tahun, jadi saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda di sini. Pria parubaya berjubah hijau berkata. Sepakat. Liu Ming mengangkat alisnya. Kamu seharusnya berlatih totem Che Huan dari klanku kan? Pria parubaya berjubah hijau berkata tiba-tiba. Ekspresi Liu Ming berubah. Saat dia menyerang tirai cahaya, dia sudah menyingkirkan totem Che Huan. Dia tidak menyangka pria parubaya berjubah hijau itu bisa mendeteksinya. Dia mengangguk perlahan. Ya, saya mendapatkan metode kultivasi Che Huan Totem secara kebetulan. Ngomong-ngomong, Che Huan Totem juga merupakan seni mistik top yang langka di benua liar Savage kita. Dikatakan bahwa itu telah diwariskan sejak zaman kuno. Meskipun tidak sulit untuk memulai, sangat sulit untuk mencapai keadaan yang sangat mendalam. Dari apa yang saya lihat, Anda seharusnya belum mencapai tahap yang sempurna, bukan? Pria berjubah hijau itu berkata dengan santai. Tolong beri saya petunjuk, senior. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Hal-hal tentang Che Huan Totem telah melekat di benaknya selama beberapa tahun terakhir. Sebelum dia datang ke Evil Ghost Way, dia telah membiarkan Che Huan melahap banyak jiwa miskin peringkat tinggi, dan seni mistik totem hampir selesai. Di tahun-tahun Evil Ghost Way, dia telah membiarkannya melahap banyak periode kristalisasi dan bahkan makhluk hantu Real Pellet State. Meskipun totem Che Huan menjadi lebih kuat, dia masih bisa membiarkannya mencapai kesempurnaan. Untuk ini, dia membaca slip giok perunggu yang merekam totem Che Huan berkali-kali, tetapi dia masih tidak tahu apa yang salah. Aku secara alami tahu rahasianya, tetapi jika aku tidak mendapat manfaat apapun, mengapa aku harus memberimu petunjuk? Pria parubaya berjubah hijau menunjukkan senyum misterius di wajahnya. Kesepakatan apa yang ingin dibuat senior, tolong beritahu saya. Liu Ming sedikit mengernyit, dan dia perlahan melepaskan tinjunya. Aku bisa membantumu mengolah totem Che Huan ke dunia panggung yang sempurna, tapi di sisi lain, kamu harus bersumpah demi iblis batinmu dan berjanji untuk membantuku mencapai satu hal. Pria parubaya berjubah hijau menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah senior itu ingin aku membalaskan dendammu? Liu Ming mengangkat alisnya dan berkata. Itu benar, saya harus membalas dendam ini, jika tidak, saya tidak akan berdamai. Pria parubaya berjubah hijau mengangguk tanpa ragu. Hehe, menilai dari kultivasi senior, orang yang bisa menjebakmu setidaknya adalah kulit binatang surgawi. Saya bahkan belum membentuk pelet yang sebenarnya. Terlebih lagi, sudah ratusan tahun. Musuh senior seharusnya sudah kembali ke benua liar Savage sejak lama. Junior benar-benar tidak berdaya dalam hal ini. Liu Ming tersenyum ringan dan langsung menolak. Hehe, ini bukan terserah kamu. Anda sekarang berada di area saya. Jika Anda tidak setuju, saya dapat menggunakan kekuatan terakhir dari pesona ini untuk membunuh Anda. Kamu akan tetap mati seperti semut. Pria parubaya berjubah hijau sepertinya berharap Liu Ming menolaknya, jadi dia langsung mengancam. TL